Injil Yesus cakupannya adalah Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan. Sedangkan cakupan daripada Injil Nabi Paulus adalah Dewa Bapa turun ke bumi, menjadi manusia, jadi Dewa Yesus, mati dibunuh Romawi, bangkit untuk menjadi dewa bagi orang-orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Ya, jadi saudara Acang, Anda harus membedakan Acang antara Dewa Yesus dan Nabi Yesus. Kalian Kristen harus berani untuk mengungkap kebenaran itu. Bedakan antara Nabi Yesus dan Dewa Yesus yang kalian sembah. Demikian. Oke, terima kasih. Bentar, Bang Trendi, Lagi-lagi Bang Trendi, bentar ya. Bang Acang. Amoy, monitor Amoy ini ada masalah pribadi kayaknya ini. Sering kali naik marah-marah. Lah, kenapa tidak? Dengar Adikku dulu, Bu. kalian sesatkan. Iya, Ya, nanti saya gini aja. tegaskan. Kalian Siapa sesatkan. adikmu? Gini aja Amoy, sebentar dulu. Siapa Bang. adikmu disesatkan? Siapa adikmu Adikmu- sesatkan? Adikmu siapa? Kau Ya, karena apa kan kali ini? adikmu. Adikku. Kau 82 tahun, dia berapa usianya? Si Amoy. Adikku kalian sesatkan. Siapa Anda dan adikmu? keluarga kalian kami gitu gimana? Ajaran kasih tahu kalian. Siapa adikmu, Hah? Dek? Siapa adikmu? Yoga. Nggak Oh, manusia adikmu kalian. Yoga. Yoga sekarang sudah tidak menyembah Dewa Yesus. Sekarang Yoga menyembah Sampai Tuhannya mati Nabi nggak Yesus. terima aku, tau kau? Nggak terima. Ya, urusanmu. EKP emang gue pikirin. Gara-gara kalian nggak bisa ini. Lapor Kamu nggak kalian. boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama apapun. Itu haknya dia. Kalau dia sudah tidak mau lagi menyembah Dewa Yesus, ngapain kau ngamuk? Ku lapor kalian. Ku lapor. Lapor sama Paulus. Kalian kau lapor. Amoy, kalau Sama bisa panggil Paulus. pendetanya ke sini ya, panggil pendetanya 3 orang, 5 orang. Pendetamu kau suruh ini datang saya sini. aja. Lima. Ini saya bukan pendeta. Diam dulu Bang Pendetamu kau Acang. suruh datang sini. Ya, kalau 5 orang. Acang ini bukan pendeta, dia penjual kacang di terminal. Udah tahu pun aku. Kalau Kalau kau penjual Amoy moncong. keberatan, adikmu Seandainya sudah meninggalkan keluarga kalian penyembahan saya gitu, terhadap kan Dewa gimana perasaan Yesus, kalian, ha? menuju kepada nangis Maafkan deh. keluarga kami. Memang dosa kalian. Sama nggak ada manusia kalian. Kau yang menyesatkan keluargamu sendiri. Kau ajari dia menyembah Dewa Yesus. Sedangkan Nabi Yesus itu menyembah kepada Allah. Kau yang sesat, tau kau? Kamu yang sesat. Ngapain kau suruh orang nyembah dewa? Andai kan keluargamu begitu kan gimana perasaanmu, ha? Keluargamu gimana? Manusia kau. Gimana? Kau hentikan dulu Bibelmu itu menyebut nama Allah. Kau tutup semua sekolah STT itu yang menghina Islam. Baru kau nangis di sini. Oh, Manusia kau, tau? oh, mama. Kau hentikan dulu sekolah-sekolah teologi Andai itu. kan keluargamu begitu kan gimana? Ya. Kenapa Ku buat keluargamu? keluarga Kenapa? kau Kenapa umpamanya, keluargamu? Ya. Ku buat Keluargamu keluarga kenapa, kau umpamanya Dik? masuk ke agamaku gimana perasaan? Lo biasa aja pun. Banyak kok yang kalian tipu-tipu sampai mereka masuk Kristen. Banyak yang kalian tipu. Banyak. Baru-baru saya selamatkan dihamili di Samosir. Kamu nggak lihat? Udahlah, hentikanlah Udahlah, seperti ini. udahlah, Ya, hentikanlah. Giliran kau ketabok. Hei, umat Islam dihamili di Samosir. Kami datang menghabiskan uang banyak untuk menyelamatkan dia setelah dimurtadkan. Paham kau, Dek? Hah? Yoga itu bukan orang gila. Dia justru waras sampai dia meninggalkan penyembahan terhadap emang dewa. gila kau, tau kau? Emang gila kau. Gara-gara Apa yang kau gila, gila? adekku. Hei, Markus Gara-gara 5, kau Markus gila. baca nomor 1 sampai nomor 20. Di situ hanya orang gila yang nyembah Yesus. Paham kau? Pendetamu suruh sini, biar ku ajarin. Pendetamu suruh naik sini. Jangan ngajarin orang nyembah dewa. Suruh naik sini. Amoy, panggil pendetanya ke sini. Kalau bisa 5 orang ya, 5 orang sekaligus naik ya. Datang-datang Oh, nangis. sesat kalian. Sesat Sesat kalian. kalian. Yang sesat itu yang nyembah dewa. Sesat pula. Nangis. Mau menyesatkan adekku. Kenapa adekmu sesat? Dia masuk Islam. Lah kenapa rupanya kalau masuk Islam? Dia jadi Muslim dong. Yesus aja Muslim. Kalian aja yang Kristen. Siapa yang Kristen di antara seluruh nabi? Abraham? Enggak. Musa? Enggak juga. Daud, Salomo? Enggak juga. Yesus? Kristen atau Muslim dia? Muslim Yesus itu. Anak soleh. Kamu baca Ibrani 5 nomor 7.
Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh, paman. Bukan Kristen Yesus itu, paman. Belajar kalian. Yesus tidak mau jadi Kristen, karena Kristen itu hanya murid Paulus di Antioquia, Turki. Udah, tutup sekolah-sekolah STT-mu itu tutup semua. Kalau kau mau menghentikan Bang Suma dan tim, kau mau menghentikan Bang Suma angkat bicara, tutup STT, hapus semua istilah-istilah Al-Quran di agama Kristen. Kalau kalian mau menghentikan kami, selama kalian masih menggunakan cara-cara tipu muslihat, cara iblis, selama itu juga aku menjadi malaikat maut, bayang-bayangan maut untuk kalian. Paham? Selama kalian masih menggunakan metode setan, maka selama itu juga aku akan menjadi bayangan-bayangan menakutkan dan mengerikan buat kalian. Paham? Tahu kau? Yang ajaran setan itu yang kamu plase. Ajaran setan itu yang menyembah dan minum darah manusia, yang menyembah manusia terkutuk di atas pohon, itu ajaran setan. Paham kau? Woi, cuma babi. Ajaran makananmu setan, lagi kau bawa ke sini. Baru tadi pagi kau sarapan babi. Di dalam tubuhmu ada daging babi. Kau sebut pula babi. Enggak malu kau? Kau penyesat kau, kau. Yang menyesatkan itu Paulus. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Berikan. Muncul kau itu cuma yang panjang itu, makanya kau pakai masker kau cuma. Hei, dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu dada. Bukan dada. Apa sih? Muncungmu itu yang panjang itu cuma. Berhenti kau cuma. Tipu dadaya. Ya. Itu agamamu, Dek. Yang menyesatkan itu agamamu, Dek. Ajaran penipu, kau. Ajaran penipu itu Filipi 1 nomor 18, Dek. Kristus diberitakan dengan cara menipu atau cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Muncul kau itu cuma muncul kau itu yang panjang itu cuma, buka maskermu. Filipi 1 nomor 18, Yesus diberitakan dengan maksud menipu. Muncungmu itu cuma yang panjang itu, buka maskermu itu cuma. Aku Nabi Paulus tetap bersuka cita. Cuma. Muncungmu itu yang panjang itu, buka maskermu itu dulu. Sakit hatiku. Muncung kau itu aja ngomong terus cuma. Assalamualaikum Mas Guma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit gini Bang, ini jadi si Amoy ini kan kakak kandungnya Yoga. Masuklah ke nenek lampir. Diam kau mana lu, jangan nampakkan kekristenanmu di sini. Justru kau memperlihatkan Kristen itu agama yang berbahaya. Nah, pertama Amoy ini memang dia sakit hati kali Kak. Karena Kak pula Bang, karena adiknya Yoga ini tiba-tiba tadinya ingin mendebat Islam, tiba-tiba berubah jadi Islam. Masya Allah. Yang tadinya nyembah Dewa Yesus menuju kepada menyembah Tuhannya Nabi Yesus. Masya Allah. Cuman masalahnya adalah, tapi Amoy ini masih menyembah Dewa Yesus. iya itu yang mau saya sampaikan Bang. Jadi Amoy pantasan ini aja dia histeris. ya menyalahkan semua orang. Karena yang nyamar-nyamar mu'alaf kemarin. Setan kau. Amoy, kalau kamu seperti itu, justru kamu memperlihatkan Kristen itu ajaran yang betul-betul sesat loh. Dengan bukan cara Amoy kamu seperti mu'alaf itu. yang kemarin berpura-pura seperti Paulus. Bukan. Bukan. Ini namanya bukan Amoy. Aslinya bukan itu namanya. Jadi Yoga sudah cerita sama saya, yang paling keras, yang paling jahat di keluarganya si Amoy ini, dan yang paling taat ke Kristen si Amoy ini juga. Tapi yang paling jahat dia sama Yoga. Semua keluarganya ada yang aku baik. mengajarkan kasus untuk adekku, tahu kau. Gini loh, jahat itu caranya bukan seperti yang kamu maksud itu, tapi mengintimidasi adikmu, menghancurkan laptopnya, membakar apa yang dia beli, Ajaran kasih kali. Itu jahat, Dek, Amoy. Kabur dia kan, kabur. Ajaran kasih Yoga banget. memang
Yoga barusan chat saya. Kalau saya berusaha untuk Bang, berusaha untuk dengan si Amo ini bicara baik-baik karena dia masih tantrum. Saya masih maklumkan Bang, karena memang Yoga ini keluarga besar dan Yoga ini memang sudah tidak peduli karena alhamdulillah dia sudah mandiri gitu Bang. Cuman yang lain tidak sekejam itu. Dia kemarin ditampar sama tulangnya sama abangnya. Yoga Tapi ada lah. Naikkan lagi kalau ada yoga. Ya, ada Yoga di bawah. Nah dia nggak masalah Bang ditampar itu, bagi dia mati pun dalam Islam dia udah nggak masalah. Cuman ibunya sakit gula. Nah dia itu yang dia selama ini tahan-tahankan, biar dia ditampar, dipukul asal ibunya tuh nggak kenapa-napa gitu. Si Amo ini sudahlah tahu ibunya sakit gula, malah dibuat kerusuhan, berantem sama Yoga. Cobalah kalau memang kamu itu sayang sama adikmu. Iya, kalau sayang kamu sama adekmu Amoy, dekati hatinya, bukan kamu maki dengan kata-kata kejam begitu Amoy. Saya punya chatnya Dek, kasar sekali mulutmu itu sama adekmu. Nah, justru anehnya yang paling taat ke gereja adalah kamu, yang paling jahat sama Yoga kamu. Itu herannya saya. Yoga usia berapa? 27. Udah masih 27 Bang. Oh, anak ini polos bisa Bang. lagi Jadi gini, dikekang. mereka ini satu kampung, ya satu kampung itu. Jadi gini, di Sumatera Utara itu kan memang ada kampung-kampung tertentu yang orangnya polos-polos semua kan Bang. Orangnya itu memang lurus-lurus lah semuanya gitu. Jadi terkejut si Yoga ini ketika diajak Komal ada debat-debat begini. Selama ini memang dia sudah merasa aneh gitu loh. Kenapa ya di imamat babi itu haram? Itu kan, nah, itu awal asal ceritanya begitu. Kenapa di imamat babi haram, tapi orang Kristen makan babi. Kemudian dia cerita ada kelakuan-kelakuan dari, ya mohon maaf ya pendetanya, yang dia agak sedikit bertanya-tanya gitu. Nah, terus tadinya dia yang tidak berniat masuk Islam, terus dikira saya ini kan memusuhi dia Bang, awal-awal. Karena kami berantem, karena saya pikir dia penghujat. Tahu-tahu dia malah masuk Islam. Nah si Amo ini secara personal ke saya pribadi marah besar dia. Kalau saya masih saya maklumkan ya Bang, karena saya pikir oke lah, seorang kakak yang tadi seagama dengan adiknya, wajar dia marah, dia sakit hati gitu kan, karena si Amo ini sangat taat ke gereja. Nah tapi masalahnya dia menunjukkan kejahatannya dengan cara apa? Menekan psikologis Yoga, dimaki adiknya, dilarang adiknya, dihasut keluarganya untuk membenci Yoga. Nah jadi ini yang saya bilang jahat. Kalau kamu betul-betul ajaran kasih, Kristen ajaran yang benar, seharusnya kamu mendekati Yoga itu dengan cinta kasih. Ini yang terjadi, saya menjadi saksi loh Amoy. Kamu memaki Yoga, kamu menyamakan dia dengan hewan, kamu hancurkan laptopnya, kamu bakar buku yang baru dia beli. Padahal dia adikmu sendiri. Kamu bilang begini, saya punya hak terhadap adik saya, punya hak untuk menyakiti. Ini negara hukum Amoy. Yoga itu sudah 27 tahun. Bahkan Yoga sendiri itu adalah orang yang bisa, maaf ya Amoy, ini saya mungkin agak pedih buat kamu. Seandainya Yoga tidak memikirkan mamanya, dia bisa meninggalkan keluarga kalian loh, karena dia punya uang, dia bekerja sendiri. Itu makanya. Tapi karena dia sekarang Islam, dia tahu dalam Islam itu harus taat kepada orang tua, sayang kepada keluarga. Dia tetap bertahan di situ walaupun sudah ditampar oleh tulang dan abangmu. Inilah adikmu Yoga itu. Kalau dia berada dengan ajaran setan, Amoy, dipastikan kau dulu yang dibakarnya. Kau dulu yang dibakarnya. Tapi ada dia melawan kau. Jawab saya, naik kau ke atas Yoga. Amoy? Jawab pertanyaan saya. Pernahkah si Yoga melawanmu? Tahu kau siapa yang ngajarin dia supaya nggak ngelawan kau? Aku yang bilang jangan kau keraskan suaramu kepada kakak dan keluargamu, karena kau ini mengguncang mereka. Kenapa? Islam ajarkan begitu. Kubawakan dalil Al-Quran. Jangan berkata kepada orang tua. Sudah begitu adekmu, kau pijak-pijak harga dirinya sebagai lelaki. Lalu kau berharap kemudian dia sayang samamu. Bagaimana mungkin kau bisa membuat dia sayang samamu sementara psikologisnya kau hancurkan? Aku dibawa dulu. Bawa dulu. Ini adekmu. Assalamualaikum Dinda Yoga, salam kenal. Waalaikumsalam Bang. Ya Masya Allah, yang sabar ya dek. Sabar ya. Ini adik kita ini sudah ada sertifikatnya belum? Belum kan, Dah? Belum, Bang. Belum. Mau dikasih Dia baru, sertifikat Bang. dari mana? Tetap Dari dari nanti. apologet Islam kan, Dah. Nah, tapi nanti dulu karena masih Oh, panas. iya.
Situasi. Iya, iya. Masih Punya panas cewek bang di ngurus itu. keluarganya. Iya, jadi anak ini bang, anak ini di keluarganya itu bukan beban, tapi dia seorang yang sudah mandiri. Artinya dia bukan orang yang menyusahkan keluarga. Jadi memang dia punya hak sendiri. Sudah lama sebenarnya dia memang ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketegasan itu dia dapatkan kemarin waktu di Komal. Ada 2 orang Kristen menjelaskan Kristen, makin ngaco. Terus dia sendiri bang pernah menguji pendetanya. Dia pura-pura kesurupan Roh Kudus. Pendetanya ketipu. Dari situlah dia berpikir, pendeta aja ketipu apalagi jemaat gitu. Anak ini pintar, polos memang, tapi otaknya jalan. Dia kuliah, sekolah dia ini. Bukannya anak-anak orang kampung yang botol, enggak. Orang kampung polos tapi pintar. Buktinya dia belajar. Dia baca itu, dia cari. Tahu abang apa yang dikirimkan dia ke saya kemarin? Yeah. Ditampar saya, gak apa-apa Uni katanya. Makin ganteng aku, makin tirus pipiku katanya. Ini yang kubawa katanya. Dia kutipkan Al-Quran bang. Ini yang bikin saya menangis kemarin, anak ini saking polosnya. Dia kutipkan Al-Quran, kan ditampar dia sama abangnya. Tetap ku bilang, Uni Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak katanya. Biarkan aku. Ini yang dikutipkan sama saya. Surah Fusilat ayat 30. Cuman ini yang bisa aku cari di Google. Meskipun aku hanya tahu ini bacaannya, tapi aku yakin sama ini aku buka di Google katanya. Ya, semakin yakin aku apa yang dibawa dia. Sesungguhnya orang-orang maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan menyebut, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan padamu. Itu yang dirasakan bang. Nggak ada ketakutan anak ini bang. Maka dia bilang mati pun aku Islam katanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya disegerakan aja Wah, semoga sertifikatnya akan nanti. kuat betul ya saudaraku ya. Siapkan. Ya Allah. Diusahakan, disegerakan ya, minimal sudah ada sama kita sebagai bukti. Minta beliau tanda tangan di atas kertas. Habis itu sebagai alat untuk memperjuangkan hak beliau sebagai seorang muslim. Jangan kita biarkan dia teraniaya. Gitu loh Ya, maksudnya. dan satu lagi bang, dia bilang begini ya, aku punya uang katanya, kalau bisa ada yang bisa ngajari aku bayar kata dia. Jadi dia tuh masuk Islam bukan karena apa-apa. Nah sekarang Amoy, Uni tahu kamu masih di bawah adekku. Amoy, kalau memang Amoy seorang Kristen yang memiliki ajaran kasih, naik ke atas kita bicara baik-baik. Kalau Amoy menunjukkan perlawanan, makian dan cacian yang Amoy katakan pada Yoga, lalu katakan kepada kami, ingat, kalau Yoga yang kau caci, hanya dia yang marah. Mungkin kami yang melihat pun ikut marah lah. Tapi kalau kami nggak tahu, kami nggak marah. Tapi kalau agama kami yang kau caci, seluruh umat Islam di Indonesia marah kepadamu Amoy. Bahaya untuk kau sendiri. Kemarin Fandi sudah bilang, naik ke atas Amoy, mari kita bicara baik-baik. Ada Yoga di sini. Kalau kau berani, dek. Kalau kau benar, pasti kau berani. Tapi bukti kau salah, kau tak berani. Buktinya kemarin aku tanya. Kau bilang Uni memfitnahmu kan, mengintimidasi Yoga. Uni tanya siapa yang menghancurkan laptopnya. Nggak mampu kau jawabkan, dek. Nah, naik ke atas sini. Jangan pertontonkan dirimu betul-betul seperti yang disampaikan Bang Zuma bahwa kau penyembah iblis. Penyembah iblis tidak akan tenang, dek. Tidak ada ketenangan dari orang yang menyembah iblis. Tidak ada ketenangan dari orang yang memiliki kebencian di hatinya. Naik ke atas Amoy, kami bicara baik-baik dengan Anda. Sekali ini saya terakhir dengan Amoy ya. Saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Saya akan blok kamu di akun manapun ya. Dan saya tidak peduli dengan kamu lagi karena saya fokus dengan Yoga. Hari ini saya tantang Amoy bicara baik-baik di Komal ini di hadapan Bang Zuma, di hadapan kami umat Islam. Jahat dia kak, apa namanya? Tadi dibawanya pendeta. Ada ku telepon si Pandi tadi itu, dibawanya pendeta. Iya, dia- Jika orang untuk membatas aku lagi kan. Suruh ke sini aja Yoga. Kalau Suruh ini ke sini pendetanya, dek. Semuanya. Biar saya yang baptis pendetanya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yoga. Nanti kalau ini panggil, suruh ke sini pendetanya. Suruh buktikan memang Kristen itu tidak sesat. Kristen itu benar. Kayak gitu. Saya Yoga ini challenge ya. posisi di mana? Di kampungnya dia bang. Ya, Yoga ini Bang Glenn ini salah satu tim ini juga kita juga. Kalau Yoga mau cerita silakan. Kalau nggak pun bisa lewat jalur hijau nanti jalur WhatsApp. Di WhatsApp aja nanti bangnya nggak enak kita sini di publik soalnya ada hubungan sama keluarga kan nggak enak jadinya.
Yoga daerah mana Yoga Dia tinggalnya? dia udah dibenci satu kampung Bang Zuma. Bayangkan ya Bang Mikana waktu naik ke atas itu kan nyebar. Gara-gara anak ini polos banget. Makan saya yang larang dia untuk banyak bicara loh. Karena anak ini polos banget. Saking polosnya anak ini, dia ceritakan semuanya yang dialami dia bersama pendeta. Jadi marah orang satu kampung merasa bahwa dia jelek-jelekkan pendeta. Padahal dia bilang, ku jawab nanti ya katanya, ku sebutkan nanti. Saya yang bilang, jangan deh, itu jebakan. Karena nanti kalau tidak terbukti pendetanya begitu, kamu tidak bisa kasih bukti, kamu yang kena. Udah diam aja. Walaupun itu kamu bisa tunjuk mukanya depan pendeta itu langsung. Selesaikan dulu urusan ini dulu. Orang tuanya diurus dulu, itu dulu, mamahnya dulu. Kasihan saya lihat anak ini, tertekan batinnya. Lewatan itu Amoy itu. Dia yang menghasut semua keluarga. Kalau kau memang betul sayang sama adikmu Yoga, nggak kayak gitu kelakuanmu dekku Amoy. Mungkin itu Bang Zuma, silakan Bang. Bang, Bang Zuma, Kanda. Ke-mute itu Bang Zuma. Ya, kenapa dek? Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok banyak banget ya tepu-tepu ya? Kenapa sih harus tepu-tepu kebencian gitu? Duh, Sama kayak saya dulu dijebak datangnya 3 pendeta dulu. Sama kita Yoga, tenang. oh iya. ini juga nih Yoga. Saya juga dijebak mama saya didatangin 3 pendeta ke rumah. Abang ini juga mualaf dekku. Bahkan beliau diusir dari keluarganya dia. Diambil semua harta warisannya. Ada 10 miliar ya Bang ya. Ini semuanya. Ini Mas Glenn dulu Ceritakanlah, ini dibuang keluarganya. Saya lagi di tol Cipularang toh. Terus ini siapa? Ini di tol dibuang orang. Saya mampir lah. Iya. Siapa? Saya Glenn. Dikardusin Kenapa, dia Dek? kan. Kenapa dek? Saya dibuang keluarga aku karena mualaf. Naik sini. Alhamdulillah sekarang Iya. sukses gitu loh. Tapi itu beneran Tenang loh. aja. Mungkin kita bercanda Bang. Itu serius loh. Coba Bang Serius ini. jelaskan. Iya. Iya, dibuang. Tapi ya kita itu koma aja. Kita percaya bahwa pilihan kita benar. Alhamdulillah akan dibukakan semua jalan insya Allah. Tapi Bang Glenn itu benar begitu loh ceritanya. Pak Dondi yang cerita ke saya loh. Tapi kagak dipungut di tol juga, kurang ajar juga lu kadang-kadang. Ya kan istilahnya kan tuh bahasa lembutnya aja dipungut. Emang dipungut kan lo, akhirnya dibawa dimasukin mobil. Itu lo aku bilang kan, bahagialah kalian terlahir sebagai muslim ya. Ya, dari kecil kalian terlahir kan. Banyak, nggak ada perjuangan itu kan. Kalau orang yang kayak aku, ya bisa aku kok. Kamu bersama Tuhan yang benar deh. Apapun ndak kan ndak ada bulumu rontok satupun kalau Allah ndak izinkan. Yang takut itu ketika kita bersama Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dekku. Ya, dia nggak mampu menyelamatkan dirinya, lalu ke situ kita minta ini, minta Emang si Yoga pertolongan. udah syahadat ya? Sudah. Itu yang menjadi polemik sekarang di keluarganya. Jadi yoga ini bukan aku yang alhamdulillahnya aku bersyukur sama Allah ya. Dia bukan orang yang di bawah naungan keluarga lagi hidupnya. Maksudnya itu bukan lagi minta-minta sama keluarga dan dia punya pekerjaan bahkan dia punya usaha sendiri. Itu pun masih diintimidasi. Bayangkan kalau seandainya ada orang seperti yoga ini yang hidupnya pas-pasan, masih bersandar kepada keluarga, apa enggak parah. Dia masih enak loh. Masih alhamdulillah Allah masih kasih kenikmatan ke dia. Dia bisa bayar pengacara kalau seandainya dia dituntut, masih bisa kemana-mana karena dia punya uang, ada usaha sendiri yang tidak ada kaitan dengan keluarga. Masih alhamdulillah ada kebaikan-kebaikan ke yoga ini yang aku alhamdulillah masih bisa lah gitu, agak tenang kita. Tapi tetap saja kan saya bilang bagaimanapun juga kan yang namanya keluarga itu nggak akan bisa diputus gitu loh. Nah itu dia yang Amoy ini. Amoy ini dia kata dia sedih katanya punya adiknya pindah keyakinan. Tapi dia begitu kasarnya sama adiknya. Oh, Adik. Amoy ini Ya, adik kakak sama Yoga? Bukan? kakak kandungnya. Loh, Amoy dulu kan kalau nggak salah udah syahadat balik lagi, bukan itu? Bang Andi, bukan. Oh, Lain. bukan. Oh, lain. Banyak banget sih namanya Amoy mah. Enggak, namanya bukan Amoy. Siapa nama aslinya, Dek? Olan, coba Dek. Lupa nih, Dek. Olan. Olan namanya. Olan, naiklah adindaku Olan sayang.
Uni ingin, adindaku Olan, kalau berbicara dengan hawa nafsu dan kemarahan Olan, tidak akan pernah selesai kita dek berbicara dek. Kamu mencaci ikut Kristus sejati, coba naik ke sini baik-baik. Inilah bukti kamu tidak benar Olan. Ketika diajak bicara baik-baik kamu nggak bisa. Tapi kamu naik ketika mengganggu Bang Zuma sedang diskusi, sedang menyampaikan materi. Itu bukti dekku Olan. Kami membuktikan kepada seluruh manusia yang menonton ini, 3.100 orang menonton, bahwa Bang Zuma apa yang disampaikannya itu betul. Karena kamu menunjukkannya, kamu yang mencontohkannya adikku, Olan. Coba Olan, coba naik baik-baik, ngobrol, bantah semua yang disampaikan Bang Zuma. Coba, kalau memang Anda berani adikku Olan. Silahkan, saya tunggu Anda. Ini terakhir saya memberi kesempatan kepada Olan untuk membicarakan masalah yoga. Selepas daripada itu, Olan, saya dengan yoga itu sudah seperti saudara karena kami sudah seakidah. Apapun yang terjadi dengan yoga, selagi masih ada komunikasi dari yoga, demi Allah, Olan, saya akan perjuangkan dia. Walaupun kalian satu keluarga mencariku, bahkan kalian ingin menghilangkan nyawaku, gak takut aku, Olan. Kenapa? Menyelamatkan satu orang agar tidak menyembah kepada makhluk itu mati. Andai aku mati di situ, matiku mati sempurna sebagai seorang muslimah. Jadi Olan, jangan challenge kami umat Islam. Jangan challenge kami. Mati kami untuk Allah. Jadi kalau kamu seandainya Aku turun memuji, dulu ya, mamaku manggil. ya, ya. Yoga. Nanti kita naik lagi yoga ya. Naik ke atas ini Olan. Berapa kali dia naik ke komal, mengamuk-ngamuk, marah-marah. Tapi diajak ngomong baik-baik, dia turun. Gitu. Mungkin gitu. Dilanjut dulu Bang Handi sama Bang. Saya khusus untuk menghadapi si Olan saja. Saya kasih dia kesempatan untuk hari ini karena dia merasa bahwa adiknya disesatkan. Saya mau dia membuktikan bahwa kita menyesatkan adiknya. Full video saya diskusi dengan yoga. Tidak ada satupun kata kepada yoga mengajak dia untuk menyembah Allah, mengajak dia untuk masuk Islam. Bahkan apa yang saya katakan kepada yoga? Pelajari kitabmu, Dek. Pelajari Bible-mu. Lihat kitab suci-mu, Dek. Iya Uni katanya. Tapi ketika dia yang menyembah sendiri kepada Allah, kembali ke fitrahnya. Kenapa kamu membabi buta menyalahkan semua orang? Ini keajaran Kristen. Begitu. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus begitu. Langsung mengamuk-ngamuk. Langsung memaki nabi orang lain tanpa kau kenal siapa nabiku, Muhammad ibnu Abdullah. Tolong naik ke atas, bicara baik-baik. Coba cari Fandi, kalau memang dia ada di bawah. Kita tunggu dia. Ini cuma terakhir, ini hari ini mau berurusan dengan dia. Besok, tidak ada lagi kata untuk berurusan dengan kau, Amoy. Akunmu akan kami blok. Kami tidak peduli dengan kemarahanmu. Kami tidak peduli dengan kesedihanmu. Kami tidak peduli kau berguling-guling di lapangan pun. Kami tak peduli. Hari ini aku masih peduli denganmu. Aku masih ingin menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesungguhnya. Tapi besok, selepas dari hari ini, yang kupedulikan hanya yoga. Ingat itu. Baik, ini siapa dulu? Bang Dani Welwel ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang Dani. Dibuka mic-nya Bang Dani. Silakan. Orang udah nggak ada. Udah turun. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, tapi siapa namanya ya? Coba aku naikkan dulu. Mungkin ini karena banyak akun-akun baru yang masuk ini. Kalau misalkan ada dari pihak keluarga yoga yang mau naik, misalkan bawa dengan pendeta, silakan kirim permintaan. Bu Erni Kristen atau Muslim, Bu? Bu Erni. Ibu Erni. Baik. Tadi gue dengar ada ibu-ibu yang ngerocos sama bapak-bapak itu keluarin kata-kata binatang. Siapa itu ya? Kapan itu Bang Andi? Waktu Banjuma lagi ngomong tadi ngerocos aja. Oh ada, udah aku buang, aku lempar. Naikin lagi aja. Tadi, kakaknya si itu tadi kan? Kakaknya si yoga tadi kan yang marah-marah tadi? Iya dengan Manalu juga, Dengan Manalu juga ribut juga Manalu itu.
Manalo itu keluarganya juga. Jadi teman-teman tahu ya, satu kampung yoga ini sudah menganggap Mau keluar dari kampung gitu nggak? alasan dia masuk Islam pun juga ingin mendoakan orang tuanya kalau orang tuanya meninggal, Bang. Ini yang bikin saya jadi terharu, hati saya tuh, dia di Kristen nggak bisa mendoakan orang tua katanya. Dia sayang banget sama mamanya. Nanti kirim aja nomor saya ke dia, Uni, karena saya besok 2 hari di Medan. Iya, Atau ada apa-apa yang bisa kita bantu ke sana. Kampungnya daerah mana sih itu? kurang paham, saya nggak nanya kemarin. Nanti berkabar aja. Diskusi lagi tuh ada si Trendy tuh. Ya, siapa ini Fandi? Sabar dulu lah. Ya, trendy Kristen. Acang-acang itu, acang. Acang obek, acang, dia acang. Acang congor. Waduh, itulah Islam tuh indah ya. Aslam congol. Ya, biarin Makanya, dulu. Islam tuh ajaran kebencian, udah saya katakan. Biarin dulu dia, Kamu nggak tuh apa-apa. munafik. Dengerin. Ya itu kalau ngomong congol betul atau tidak itu coba. Ajaran Allah bukan. Ayo Oke, jawab. mau tahu ajaran kebencian? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan tidak bisa menjadi pengikutku. Siapa yang bicara itu? Hantu, setan, iblis, atau Tuhan? Kau jawab itu. Oke, saya jawab ya. Makanya saya ketemu satu lagi nih. Ya, Kau tertutup nih jawab satu ini. pertanyaannya. Barang Ya, siapa tunggu yang dulu, tidak Rifa. membenci Kau jangan ibunya, kepanasan, Rifa. bapaknya, Iya, adik, iya, saudaranya saya mau laki-laki jawab dan nih. perempuan tidak bisa jadi Masya pengikutku. Allah. Iblis, setan, Masa atau hantu? Kau keseparuh jawab. sih. Iya, oke saya jawab. Kan tadi saya ngomong sama Juma, ya. Barang siapa mentafsirkan kitab suci menurut kehendak sendiri itu terkutuk. Jawab pertanyaanku. Ya, ini saya mau jawab, diam dulu. Aduh, atas separuhnya kata Muhammad kok nggak sabar amat ya. Waduh, sabar, Kau nggak usah nyerang pribadi. Jawab pertanyaan. Ya, ini saya mau jawab. Ya tenang dulu, Ya, Ger. ajaran Biar membenci sabar. itu tertulis Ya. indah dalam kitabmu. Barang siapa tidak membenci ibunya, ayahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tidak bisa menjadi pengikutku. Itu yang bicara setan, iblis, dewa, atau hantu. Kau jawab. Datanya ada di Lukas 14:26. Saya bacain ya. Jawab. Nah, bacain dulu. Siapa tahu dia nggak pernah membaca di Bible-nya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Datanya ada, oke. bagaimana Boleh itu? saya tanggepin? Boleh saya tanggepin? Ya, Ya bisa diem nggak kalau saya belum habis ngomong? sekarang Kami diam tanggapi. sesuai dengan Nah, diam ya. apa yang disampaikan. Diam, Rifa, diam. Otak kau tuh separuh, diam dulu. Ini bukan saya sama Andi. gereja. Ini tempat Iya. diskusi. Kau Ya, jangan ini kayak semua diskusi, penjajah. mau Kau jawab apa yang kami Masya sampaikan. Allah. Masya Allah, ini kepanasan belum apa? Iya, pada silakan, panasan, silakan, kasihan silakan. amat. Ya, jadi itu ajaran Yesus ya. Artinya apa ayat itu? Kita harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Tadi kata Hendy ayat Dengan cara terakhir, kebencian juga ya, boleh benci ya. Tunggu dulu. Bahkan dirimu sendiri Oke, udah itu ayat dijawab. terakhir. Yesus Ya, segala-galanya ayat dengan itu. berbagai cara termasuk kebencian, betul? Nah, inilah Islam. Ayo, ngomong. Ya udah. Selesai ya. Udah lu Selesai jawab. belum? Selesai belum? Udah lu jawab. Udah direkam, udah live. Jadi apapun yang kau lakukan ya termasuk membenci demi mempertahankan Yesus. Udah kau jawab. Ya, kalian menuduh Islam mengajarkan kebencian. Kalian tahu tidak, Piagam Madinah adalah salah satu surat perjanjian berdasarkan sejarah di mana nenek moyang kalian Karesteng meminta pertolongan kepada Nabiku Muhammad ibnu Abdullah. 400 tahun kampung halaman Tuhan kalian hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan orang Islam Umar ibnu Khattab yang mendapatkan kunci Yerusalem dari tangan Sopronius, kemudian kalian hancurkan karena kalian ingin merebut makam Tuhan kalian. Kalian berkata dan bertanya, siapa ajaran kebencian, mana ajaran kebencian? Secara sejarah, ajaran Kristen disebarkan dengan pedang dan penjajahan.
Paham kalian? Mana ajaran Kristen yang datang ke sini dengan perdagangan dan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Ajaran Kristen masuk ke Indonesia, di mana No Mensen yang ada di Medan itu patungnya besar, itu minta tolong kepada Belanda melawan orang-orang dari Sisingamangaraja yang adalah pahlawan nasional Indonesia. Lalu kau berkata dan bertanya, kalau Islam ajaran kebencian, sakit kau. Sejarah saja membuktikan betapa banyak ribuan orang yang berbeda keyakinan dengan Katolik dibakar hidup-hidup. Kau bertanya dan berkata mana ajaran kebencian? Sakit kau. Kau perhatikan dalam kitabmu betapa banyak anak-anak kecil dibunuh oleh Tuhan yang kau katakan Tuhan Bapa. Anak kecil yang memanggil orang lain dengan kata botak, botak, naiklah botak, dibunuh dalam nama Tuhan. Tuhanmu memerintahkan dalam Yesaya mengatakan bahwa siapkan tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyangnya. Ini Tuhan yang penuh kasih. Lalu ketika Yesusmu hadir ke dunia, dihabisi oleh Bapaknya karena menebus kesalahan orang-orang jahat. Kau bilang ini ajaran kasih. Mohon maaf, kalau kau masuk dalam jalur psikologi, ini psikopat. Tahu kau psikopat artinya apa? Menikmati pembantaian. Siapa yang menikmati kematian Yesus di tiang salib kalau bukan kalian Karisteng? Jadi kalian jangan macam-macam kalian. Kami belajar di Komal ini, kami semuanya belajar. Pengajar kami. Naik pendeta kalian 10 orang. Kalau nggak kami buat malu pendeta kalian di sini. Mengatakan agak bahasa kitab kau pelintir. Jelas di situ perintahnya membenci. Nggak tahu malu kalian. Baik, kita coba naikkan dulu teman-teman ya. Izin yang muslim ya. Kalau kawan-kawan muslim itu langsung diturunkan ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Tolong teman-teman muslim juga jangan kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin Amoy tadi mau ajak pendetanya naik ke sini. Oke, Bang John Saragi, Kristen Muslim. Kafir. Oke, Mr. Leng ini Muslim ya, dibawa dulu ya kalau Muslim ya teman-teman ya. Ini ada 2 Kristen, Jaya Abadi, si kaki. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Sore. Topiknya tetap itu ya. Lukas 14:26. Kenapa Ajaran harus membenci. kebencian? Ya. Silakan. Lukas 14:26 tolong dibaca. Itu topiknya. Bahkan bukan cuman itu. Itu aja dulu Bahkan nih. Yesus Biarin dulu dia mengajarkan jawab. penyesat harus dibunuh dengan cara meletakkan batu kilang di lehernya untuk disampakkan ke dalam laut. Ajaran apa ini kalau ini dikatakan ajaran toleransi? Ajaran toleransi yang begini, kalau orang yang berbeda keyakinan dibunuh di dalam laut, letakkan batu kilang. Ya, ajaran kebencian itu bukan datang dari Islam, tapi datang dari ajaran kalian. Iya ke? Ya, coba dijawab dulu itu bro. John, kau baca dulu Lukas 14:26. Silakan. Dia salah ngartikan itu bang. Enggak, Anda baca Kamu dulu. jelaskan. Kamu baca, kamu jelaskan. Ya, baca dulu. Jangan-jangan kau belum baca bro. Atau saya bacakan? Saya bantu mau nggak? Bang. Oke, saya bertanya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Silakan. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu apa tadi? Membenci ibunya, membenci bapaknya, saudaranya dibenci. Ajaran kasih itu. John, silakan John. Dia bacanya separuh bang, nggak dari atas. Kamu jelaskan di sini. Kamu Kristen, kamu punya hak menjelaskan. Biar kami lihat siapa yang berdusta, kamu atau kami. Buktinya kami hidup. Hidup karena kalian datang dari penjajah. Tanpa Belanda datang menjajah Indonesia, Kristen nggak pernah ada di Indonesia. Buktinya Tanpa kami misi Zending, Buktinya kami kaya kok, biar nggak. ODGJ juga banyak yang hidup. Oh, itu banyak. Kalau kau bicara orang-orang kaya, kau nggak tahu. Kemarin aku baru ngasih uang 5.000 untuk gereja yang minta sama aku. Gereja Almasi. Kau tengokkan fotonya. Gereja Almasi di sini. Usah itu Coba yang kau tengok. bahas.
Kutunjukkan kau datanya, kau bahas dulu. Apakah Yesus mau mengajarkan kebencian atau tidak? Kau jawab dulu. Ayat itu kau baca betul-betul. Kau aja nggak berani baca ayat itu. Yesus mengajarkan kasih, bukan kebencian. Kau tengok ini ya. Kau jangan kau uji-uji ini. Aku kalau bicara pakai data, nggak suka aku bicara salah sembarangan. Kau bilang apa minta-minta? Kau bilang nggak malu kau gereja aja minta-minta ini. Memalukan kalian. Apa ini? Hah? Ini apa? Hah? Surat rekomendasi gereja Masehi Injili. Hah? Apa ini? Minta duit. Nggak usah kau banyak bacot. Ya, untuk mengadakan penggalangan dana. Diam kau. Kau bilang gerejamu nggak pernah minta-minta. Aku ngasih 5.000 loh. Aku kasih 5.000 ini. Biar bisa aku foto, biar bisa aku buktikan kalau kalian ini selama ini menipu. Kalian tuduh masjid yang minta-minta, gereja kalian aja minta-minta itu. Tahu kau? Jangan kau main-main dengan kami umat Islam ini. Kami ini berdata kalau bicara, nggak kayak kalian. Aku kutunjukkan bukti kalau bicara. Kau apa? Bisa kau baca tadi ayatmu itu? Coba kau jelaskan sama kami. Perintah Yesus atau tidak ini? Antu atau Tuhan ini yang mengajarkan? Kalau seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kau tahu arti apa membenci? Definisi membenci tahu kau? Itu kakak membacanya separuh loh. Jelaskan. Saya tunggu kamu untuk menjelaskan tafsirannya. Menurut siapa? Menurut Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus kepadamu sekarang. Kau jelaskan ayat ini. Mau mutar-mutar kami tunggu kau menjawab. Berhak kau menjelaskan agamamu. Tapi tolong kau jangan tipu-tipu kami umat Islam di Komal ini ya. Intinya kami hidupnya kak berkecukupan. Jangankan kau penyembah Sai Baba pun hidup berkecukupan. Tahu kau, penyembah Sai Baba bahkan lebih kaya daripada kau. Orang-orang di India itu banyak juga yang kaya-kaya. Nggak usah itu yang jadi parameter kebenaran. Jadi parameter kebenaran kali ini adalah kita buktikan ajaran mana yang membenci. Kau tunjukkan satu ayat di Al-Quran yang memerintahkan kami membenci manusia tanpa ada alasan. Sementara Tuhanmu mengajak untuk membenci ketika harus mengikuti dia. Dan kau mengaku kalau Kristen ajaran kasih. Kami nggak mau menjelekkan apa orang kata. Jangan kau berdusta. Tadi malam kami baru membahas bagaimana Estetenias menjelek-jelekan agama kami. Nggak usah kau berdusta di hadapan kami ya. Kami belajar. Kalau kau ingin tahu, kau tanya si Yoga apa yang dilakukan oleh pendeta kepadanya sehingga keluarganya betul-betul membenci agama Islam. Nggak usah kau banyak cerita. Kau mau tahu apa yang terjadi? Data bicara. Jangan bacot. Di tempat kami ini, di Komal ini, Komal edukasi. Kita bicara menggunakan data-data. Jangan menggunakan perasaan. Ya, ini bukan tempat kau baper, kau tempat curhat. Kau tunjukkan data ya. Kau tahu umat kasih ini yang kalian mengaku kasih itu. Agama kasih ya. Secara sejarah kita tunjukkan bagaimana ajaran kasih. Kalian kalau bicara nggak pakai data sembarangan. Suka-suka ya kalian aja. Jangan kau banyak-banyak ketawa. Kau perhatikan ini ya. Aku tunjukkan data-data jelas tentang ajaran. Cepat tua loh. Nah kan mulai lembek kau bicara kan. Kalian yang ada nggak api sumut ini di Toba? Ada nggak anggotanya Bang Andi? Bang Andi? Ada. Kenapa? Ada. Ada yang bilang sini Uni pinjam dulu 100 katanya. Ada. Kenapa Bang Fandi? John, kamu udah mulai tenang ya, udah mulai lembut ya. Saya kasih kamu data. Nah, lanjut dulu ke John ini. Dia udah mulai tenang. Sekarang kamu bisa bicara baik-baik dengan saya kan? Bisa lah kak. Bisa. Oke. Nah, ya bisa lah. udah jangan banyak lip service di depan kami ya. Kami ini orang belajar. Nah, sekarang kita lihat data. Kamu cek data yang saya tunjukkan kepada kamu. Kristen ajaran kasih dalam ajaran sudah ada, disuruh membenci. Sekarang kita lihat sejarah, oke? Nah, kami umat Islam tergantung kalian. Kalian mau kami lembut, keras, kami bisa. Saya ambil data dari National Geographic ya. Ini implementasi ajaran kasih. Mana itu ajaran kasihnya? Nih. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi orang Yahudi? Yahudi ini suku Tuhan kalian loh. Tuhan kalian datang dari Yahudi. Justru di Jerman mayoritas Kristen itu membenci orang Yahudi. Gara-gara siapa? Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri agama Protestan. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen. Ajaran kasih ini. Ajaran kasih. Ini bukan oknum. Ini komunal. Ya. Coba baca dari umat Kristen Eropa.
Baca bagus-bagus nih. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa selama berabad-abad. Ini nggak kaleng-kaleng ya, berabad-abad. Ini ajarannya tadi apa? Jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya disuruh benci. Apalagi orang Yahudi. Yahudi ini keluarga Yesus. Ternyata secara sejarah implementasi ajaran Kristen terbukti di Eropa. Di sini dikatakan dalam National Geographic, ya, salah satu website yang cukup kredibel menjelaskan bahwa orang Yahudi dibenci oleh orang Kristen selama berabad-abad. Dan perhatikan, kalau memang kalian mayoritasnya adalah ajaran kasih, bagaimana mungkin pembunuh berantai paling banyak berada di daerah yang mayoritasnya adalah penganut Kristen? Why? Kenapa? Hah? Itu ke apa dia kak? Nanggung ilmunya. Apa yang nanggung? Ini masih kurang. Masih kurang. Turunkan dia nggak ngerti tuh. Nggak ngerti orang ini. Ngerti. Saya mau menunjukkan ke orang Kristen yang lain di bawah sini. Kalian kalau menyerang kami dengan tuduhan agama benci, hancur, bubuk kalian di hadapan kami. Kami punya data, kami belajar. Baca kakak dulu pasal yang dari atas, jangan yang setengahnya aja, yang dari atas tadi. Pasalnya mana? Yang tadi yang kakak yang ujaran kebencian itu. Kamu tahu perikopnya ini apa? Dari atasnya kan ada itu. Kamu tahu nggak perikopnya apa? Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya, tapi kamu juga harus belajar sendiri. Kamu tahu nggak perikopnya ini apa? Ini kitabmu, yang harus belajar itu kamu, yang harus paham itu kamu loh, bukan saya. Saya bisa ngajarin kamu loh. Saya bisa hafal dengan kitab kamu ini. Kamu tahu nggak perikopnya ini? Segala sesuatu harus dilepaskan untuk Yesus. Artinya di sini konteks ayat ini menunjukkan Yesusmu itu harus nomor satu. Bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga demi menuhankan Tuhanmu loh. Ini namanya ajaran apa? Apakah kami umat Islam harus meninggalkan dunia untuk menyembah kepada Allah? Tidak. Bahkan perintah ketika menyembah Allah apa? Sambung silaturahim. Kami diperintahkan semakin dekat dengan keluarga. Siapa yang paling pertama disuruh untuk bersedekah, disedekahkan hartanya? Akrabi, keluarga kami nomor satu. Tapi di agamamu kau lihat, kalau udah mau menyembah Yesus, tinggalkan keluarga, benci keluarga. Tertulis indahnya di sini. Perikopnya jelas di sini. Segala sesuatu dilepaskan untuk mengikut Yesus. Inilah. Sekarang ketika kau bilang agamamu agama kasih, dalam ayatnya ada ajaran kebencian. Implementasi berabad-abad lamanya. Paling banyak membunuh itu adalah ajaran Kristen. Lalu apa alasan kau bilang bahwa ajaran Kristen ajaran yang tidak penuh kebencian? Coba kau jawab. Yang kakak kasih tahu tadi ayat berapa, coba biar aku tengok sini. Kakak membaca aja Lukas separuh. pasal 14 nomor 25. Kau baca itu. Kami tunggu kau menjawab. 26. Ya, 25, 26. Dia membaca dari ayat pertama. Mau kutunjukkan data-data lagi. Habis kalian mencret, secara sejarah kalian paling keji dan kejam. Pembunuhan paling banyak terjadi itu di negara-negara kalian. Kalian bawa propaganda Belanda di hadapan kami untuk menstigmakan agama Islam itu agama yang jahat, sementara kalian tinggal di lingkungan Islam, nyaman kalian tinggal di sini. Karena kebencian kalian kepada agama Islam, kalian fitnah Nabi kami. Dengar kau Amoy ya, aku tunggu kau. Sampai kapan ku tunggu kau. Bertemu kita demi mempertahankan si Yoga. Ngaku kakak kandung tapi suka-suka hatinya sama adiknya. Aku biarkan kau. Lukas ayat berapa tadi tuh kak? Lukas 14 John. Lukas 14 nomor 26 John Saragi. Anak mamaknya yang paling banyak cerita. Kalau kayak gini kan enak ngomong. Ini ngamuk-ngamuk masuk ke sini. Ya Karin, Islam atau Kristen? Kalian, kalau kalian baik di sini, kalian mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dari kami umat Islam. Tapi kalau kalian menghujat agama kami, habis kalian di sini. Malu kalian, Tuhan kalian kami permalukan. Bukan kalian yang kami permalukan, Tuhan kalian. Karin, Kristen atau Muslim Karin? Karin?
Oke, panggilan terakhir untuk Karin dan jawab diturunkan. Kristen atau Muslim Bang Karin? Udah. Yang Kristen teman-teman typing dulu ya kalau mau naik ya. Typing aku Kristen Bang gitu biar dinaikkan. Mas Acang, dengarkanlah. Acangnya mana tadi Acang? Acang. Ya mana bakai. Teko mon Cang. Menurut di mana bakai. Allah kebukan. Nah keke polok balesu. Itu salah tulis itu Kak. Salah tulis. Bang Zuma ayatnya salah tulis sih Bang. Yang mana salah tulis? Lukas 14:26. Salah tulis itu Bang Tuhan. Murid-murid Yesus salah tulis itu Bang. Lanjut Bang Zuma lanjut ah. Salah tulis itu Kak. Apanya? Pembuatnya. Oh pure. Ini Bang. Katanya salah tulis. Lukas 14:26 di mana di situ barang siapa yang tidak membenci yang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya ibunya. Itu Nggak boleh ternyata jadi salah murid. tulis. Salah tulis itu ternyata. Entah apa-apanya itu di dalam kitabnya saudara. Tulisnya itu baru kejumpai dulu. Salah tulis itu. Mati ya. Mati ya. Siapa menurutmu penulisnya? nggak betul itu? Nggak, tunggu dulu. Menurutmu ayat itu betul atau tidak itu? Salah kayaknya, salah tulis itu. Nggak percaya kalau itu ayat dari Tuhanmu itu berarti. Itu orang yang bikin itu, Kak. Nah, inilah terbukti ya saudaraku John Saragi ya. Aku tahu kau nggak jahat, tapi kau mungkin sakit hati karena kami bahas agamamu di sini. Itulah bukti bahwa kalian umat Kristen jarang baca Bible. Makanya dengan adanya kami apologet Islam ini, Bang Zuma, Bang Handi, saya, kami justru mengajak kalian beramai-ramai kembali baca kitab kalian. Paham kau? Jadi kalau gini, saudara John Saragi, kalau kitab suci itu ada kesalahan, apa masih bisa dianggap suci? Nggak ada kesalahan di penulisan itu ya, Alkitab tuh ya, jangan sok tahu. Itu nggak salah, makanya baca dari awal. Itu tadi saudara John katakan itu salah. perumpamaan loh. Oh, perumpamaan lagi. Banyak kali perumpamaan. Terus Dengar. kapan firman Tuhannya kalau perumpamaan terus? Perumpamaan itu tujuannya adalah untuk membenarkan. Nggak ada di situ salah tulis. Maksudnya membenarkan apa? Ngapain kalian bahas agama kami? Agama kalian lah dulu kalian Karena urusin. agama Zaman kalian itu sekarang usil. ini, dengar, zaman sekarang ini kalian yang menghina agama kami kan? Oh, sibuk kali kalian memikirkan kamu itu. coba buka di terjemahan Al-Quran, ada nama Yesus di situ, ada. Ya kan Nabi Isa kan? Ya, emang itu nabimu? Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Nabi Isa pandai. itu adalah nabi Udah, diam Mesias aja untuk mulut Bani kau tuh, yang Israel. gak usah agama kami yang kamu hina-hina, kamu selidiki, kamu pelajari. Loh, apaan sih? Apaan sih? Justru agamamu itu yang tuh, lihat tuh, sekolah tinggi teologi tuh. Menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Ada kami punya sekolah kayak gitu? Nggak ada. Ini yang kalian sebut kasih agama kalian itu. Kasih apa? Ini banyak Kasih kampret. Coba kau tunjukkan sekolah atau pesantren yang membahas tentang agama Kristen. Ada? Nggak ada. Lah ini kok universitas perguruan tinggi kok bahas Islam tuh entah apa-apanya dibilangnya. Tapi apa namanya tuh? Guru-guru Tapi apa? kalian yang di Bandung itu banyak juga yang menghamili siswanya. Jangan STT kami. Kau sibuk kau. Kenapa larinya ke situ? Itu manusia loh. Bayangkan Kenapa lagi. larinya? Ya larilah Ini ke bukan sana. Coba berbicara dulu bayangkan. mengenai Manusia itu perilaku punya orang kesalahan per masing-masing. orang. Ini berbicara mengenai lembaga pendidikan Samanya lembaga Kristen. pendidikan kalian pun banyaknya yang Pendidikan. Jangan sok-sok membahas kalian, bahas diri sendiri lah, bahas agama Iya, bahas kalian. dirimu sendiri. Iya, perbaiki kalau diri kalian kalian sendiri. tidak Gila. mau dibahas Makanya jangan agamanya, sok-sok
hapuskan semua istilah Islam di dalam Bible. Hapuskan semua istilah Islam di dalam Bible. Takutkan sama Yesus kami terus. Iyalah takutlah mereka ini. Oke. Bang Juma, izin sedikit, Ya, Bang. silakan Nenek Lampir ini dinasihati supaya sehat. Mama lawannya Mama nih. Ya, Nenek Lampir ini dua-duanya dinasihatin biar nggak suka Keluarganya Yoga mungkin coba ini. kakaknya Yoga mungkin sop ini unik. Ya, Coba kita tanya dulu. Silakan. Saya Ya, nggak mau itu banyak kalau lagi bicara. ngunyah siri jangan ditelan, dikunyah aja. Gini, Eda, kalian itu saudara Yoga bukan? Kami sini, gak usah urusi Enggak. agama kami kan. Gini, agama oke. kalian lah dulu urusi kalian, jemaat kalian, orang-orang Oke. kalian yang Siap. salah, yang memperkosa, yang Siap. punya banyak anak. Siap. Biasa kalian bahas Siap. itu SDT kami. Siap. Kalian kan kayak gitu, nyangkut Oke. atas kalian. Ya gantian. Siapa yang mau? Siapa? Eda mana dulu yang mau bicara? Eda Susi atau Eda Sop? Nggak perlu kau ajari kami tentang agama kami ya. Nggak. No, saya nggak ngajarin Anda. Saya lagi bicara. Bahas agamamu bahas. Jadi kalau jadi Kristen tuh begini ya Kalau bentuknya ya. bahas agama kami nggak makan kan. Itu aja kuncinya. Kalau nggak. Jadi kalau penyembah Yesus begini jadinya ya. Untung saya Islam, saya diajarkan sabar. Tidak makan. Itu aja Alhamdulillah. kuncinya. Untuk aja. Turunkan satu. Ya, Untung jadi saya satu-satu Islam, ya. untung saya Islam. Iya, untunglah Iya. kamu Islam. Kamu tuh kan pandai putar balikan fakta. Islam putar diajarkan balikan pintar. ini. Iya. Boleh kita bicara bagi bagus, sudah selesai. Boleh, Fandi besarkan silakan. saya Fandi. Saya besarkan saya Fandi. Oke. Jadi begini ya Eda ya yang cantik. Iya, tadi ya. tentang universitas Fandi- itulah dulu. Memang udah baik-baik ke universitas kalian. Udah baik-baik semua universitas kalian. Tidak ada universitas kami mengajarkan kebencian ke agama Kristen. Tapi kalau kamu belajar lebih besar membaca, banyak yang harus kamu baca. Kamu lihat Oke. ini ya. Nah, kamu lihat mana kok kita nanti saya minta sama kamu ya perbandingan yang sama. Kalau perlu di bawah saya kasih kamu challenge untuk tunjukkan mana universitas atau pondok pesantren yang sama dengan gereja kalian. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan seks di gereja Katolik sejak tahun 1950. Ini gereja ya. Ini gereja. Ya, gereja. Nah, kemudian kita lihat ya. Komisi Perancis ada 3000 pedo di gereja Katolik. Gereja lagi ya, gereja lagi. Oke, tunjukkan lagi. Saya minta data yang sama ya. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor. 200.000. Kau pikir 200.000 ini apa ini? Ya. Lanjut ya. Saya minta data yang sama ya. Polandia diguncang skandal pesta SKS GAY. Nah, sekarang saya minta Anda sebutkan biar saya bukakan datanya. Sebutkan ada 100 korban anak tusbol dari guru-guru pondok pesantren. 100 aja. Aku nggak minta 100.000. Itu aku kasih kau 100.000 korbannya ya. Sekarang aku minta 100 orang korban. Tunjukkan data. Tadi itu Jawab kau pakai data. tunjukkan itu gereja Katolik kan? Oh, kau mau tuh gereja Protestan? Oke, aman sama aku banyak data. Gereja Protestan kau mintakan, mantap. Oke, tunggu. Karena mereka tunggu ini di dulu. sini Gereja cuma Protestan mencari ini. kesalahan yang Kristen aja. Tenang aja. Katanya gereja Protestan. Tunggu itu. Tampilkan anakku biar mereka sehat. Kok dimatikan mikrofon saya? Nampak sekali Anda. Jangan Anda bahas Kristen terus. Kasihan. Benar. Memang agama Perlihatkan kalian nggak bisa dibahas anakku kan? biar mereka sadar kalau mereka ini pengikut setan. Ya. Nih, gereja Protestan ya. Nih, gereja Protestan ya. Oh, tadi katanya gereja Katolik. Nah, skandal kekerasan SKS guncang gereja Southern Baptist di As korban termuda usia berapa ini? Kau bayangkan anakku ditusbol. Oke, Pak. Oh my God. Cuma baru-baru ini ditemukan Ustadz. Mana data? Iya, kalian sembunyikan datanya. Kalian sembunyikan datanya. Data lagi, oke. Data Kita sekarang ke PBB ya. PBB sudah ikut campur. Aduh, kasihan sih. Tunjukkan, nggak usah hiraukan Nenek Lampir ini. Gini aja, coba nggak bahas bahasa. Tunjukkan penyembah dewa Yesus. Sikit aja. Sekarang kita lihat penyembah dewa nih, Bapa, dewa yang di Yesus, Indonesia dewa ya. roh. Di Indonesia.
Tenangkan Di Indonesia. dirimu. Apapun kami sembah suka kami, Nih. nggak urusan kalian. Tuh. Pelecehan SKS berkedok pemudusan di Bogor. Kami urusan jangan berkedok. aku jangan berkedok. Aduh. Itu. Terus Pelecehan kalau yang di Bandung SKS. itu Iya, Bogor. mana datanya? Sejak Data kalian 2009. mana? Enggak. Apa Bang itu? Suma, itu kakak-kakaknya itu semua yoga. Sakit hatimu. Nih ya, ini loh. Ini sebentar Uni. Gini Ya. aja. Kakak-kakaknya yoga, kalau ada pendetanya, ini aku kasih siapkan 3 kursi. Pendetamu suruh sini. 3 orang, suruh ke sini yang datang mau baptis yoga tadi, suruh mereka di sini naik diskusi, pertanggungjawabkan kemarin kalian kalau memang benar tidak sesatnya kalian. Pendetamu suruh sini. Biar kusunat sekalian. Kak Uni, Jadi ya, John Saragi. coba tengok yang menurut kakak lagi salah isi Alkitab. Mantap. Namanya aja Coba kau kau sebutnya buka. salah. 2 Samuel pasal 12, kau tengok ayat ke-7, ayat ke-8. Kau buka itu. Aku mau tahu tanggapan kau tentang ayat ini. Nah ini dia Uni. John Saragi jangan dulu. Kayaknya kita harus selesaikan dulu. Nenek Peot, kenapa kok nggak berani lawan saudaraku? Kenapa kok nggak berani? Udah Nenek naikkan Peot, ya, kita naikkan ya saudaramu ya. mampus kau. Naikin semua ya. Pendetamu Semua suruh saudaramu naik. sekeluarga ya. Pendetamu suruh naik. Aku ya. Pendetanya Biar juga rujak keluarga, sekalian keluarga. otaknya. kalau mau dialog ya. Naikkan. Saya wasit. Silakan Halo naik. Tante, selamat sore Tante. Apa kabar? 2 Samuel berapa Tante tadi? kita, Coba Masya 2 Allah. Samuel berapa? Tante kita yang 2 cantik pasal 12 baheno ayat 7, sedikit. 8. Bibirnya merah kemerah-merahan. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Tante 2 Samuel dipersilakan. Dia mau baca, Bang. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tolong kau Ya. baca, tolong kau jelaskan sama aku ayat itu ya. Untung aku Islam. Kalau nggak jadi piala bergilir aku. Baca itu ya. beruntung lah kau. Iya. Baca Tante. Telah baca. aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu Kalau firman kami nggak bisa kok comot-comot sendiri-sendiri. dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi dan itu kepadamu. Itu adalah perkataan Tuhan kami. Apa yang kami minta sama Tuhan pasti dikasih gitu loh. Jadi yang memberikan istri-istri yoga orang kembali pada ke Daud Kristen. Tidak tahu dah. Capek. Coba kau minta kepada dewamu untuk yoga kembali ke Kristen. Coba minta. Jangan kamu Coba minta ke dewamu coba. Berkutpaun bukan Oh dewa Bapa, dewa Anak dan dewa Roh, kembalikan yoga nyembah dewa. Coba. Saya mau lihat. maju nenek Peot ini lagi Tidak dewasa orang ini. mencomot agama. Coba kau minta sama dewamu kembalikan yoga coba. Kalau nggak tahu jangan kalian bahas. Ya suka kalian mau kalian hina juga nggak masalah buat kami. Nggak akan pindah kami tahu kau. Tadi Kenapa katanya Anda apa tidak yang kalian menghargai minta? saudari Anda? Aduh, udahlah jangan mencomot-comot ayat kau. Comot-comot Nggak usah saudarimu yang ayat. baca. Udahlah Ripa. Udah kalau di mana-mana agama itu kalau dibahas kalau nggak tahu nggak usah kau jangan sok-sokan kau Ripa. Aduh. Saudarimu yang baca, bukan saya. Saudarimu lagi baca kau nggak Dengar hargai. dulu, Juga dengar salah dulu. Mata kau percuma dibaca kalau tetap salah di Ini mata pendeta kau. ya? Ini Ibu pendeta yang Susilawati. Susilawati ini pendeta. Bentar ya. Pendeta dia. Cuma dibahas Aduh, kalau tetap pendeta salah kok jadi di kayak matamu. pendusta. Ibu Susilawati, sebentar Nggak dulu. ada gunanya dibahas kok tetap Ibu juga Susila, jangan emosi, ya. Tolong jangan emosi Bu Susila. Jadi Santai kalau aja orang kayak ini- saya nyanyi-nyanyi. Nah, beginilah karakter orang yang tidak tahu malu. Orang ngomong kau tidak. Iya, istri-istrimu yang dimaksudkan Kalian itu. satu wakili dulu lawan Banyuma. Diam dulu Fandi semua. turunkan dulu Susilawati dulu Fandi. Turunkan dulu dia Fandi yang satu. turunkan Susilawati biar si Sob dulu. Si Sob ini Ya. bisa diajak ngobrol. Sekarang Ini satu-satu kamu bicara aja. dong. Ini Satu-satu. ya. Telah Sob, kuberikan silakan, Sob. isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi.
ini dan itu kepadamu. Pada Oke, zaman stop. dahulu di Diam perjanjian dulu. lama itu setiap Gantian nabi-nabi dulu. mempunyai istri lebih dari satu. Jadi istri dari tuan-tuan kami yang dimaksudkan itu adalah istri-istri dari nabi-nabi pada zaman itu. Jadi Boleh yang saya bertanya salah di sama situ Anda? apa? Oke, siapa Oke. yang memberikan istri orang kepada Daud? Istri orang kepada Daud itu tidak ada. Karena pada zaman itu Coba kamu lebih baca banyak- pelan-pelan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang telah memberikan istri-istri tuannya kepada dia ke dalam pangkuannya, yang memberikan bini orang kepada orang lain ini siapa? Itu yang kutanya. Tuhannya, Kok nggak ada? Tuhannya sob. makanya dibaca dari awal, dari dasarnya loh. Jangan cuma baik, dibaca sikat. satu ayat. Siapa yang telah memberikan bini orang kepada orang lain? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jawab, selesai diskusi kita. Ya kan Tuhan itu aja satu Tuhan kami loh, nggak Berarti ada Tuhan Tuhan. Anda memberikan bini orang kepada orang lain. Ajaran moralitas ini yang tinggi ajarannya, mengambil bini orang lalu memberikan kepada orang lain. Istri-istri itu bukan hanya tumbal manusia, itu bukan hanya manusia loh, istri-istri itu bisa Berarti apa memang benda tumbal. loh. Jadi istri-istri itu memang jadi tumbal ternyata di Kristen. Itu Astagfirullahaladzim. istri-istri itu bukan hanya manusia, istri-istri itu berkat maksudnya, makanya dibaca. Masuk Mbak, masuk Bang Zuma, masuk Bang Zuma. Kamu Jangan, kan saya cuma cuma satu-satu. memperhatikan si Raja, mendengarkan bacaan tadi si Raja jadi horny. Nggak ada Ayat Alkitab itu. yang salah tulis. Horny masuk, Kalian yang salah. Saya tidak bilang. Kalian yang salah. Saya Apa- tidak apa bilang namanya? kitabmu salah. Sob, bicara itu seperti manusia. Si Raja lagi horny dia. Kalian itu Kristen, mengaku kalian itu agama beradab, padahal kalian membuktikan. Di dalam ayat itu Tuhan berfirman. Apa kata Tuhan di situ? Telah Makanya kuberikan isi. terjemahkan, jangan hanya bahasa Indonesia. Coba terjemahkan dulu ke bahasa Yunani atau Ibrani. Itu bukan istri loh. Itu dalam bahasa Ibrani bukan seorang istri loh. Itu beda artinya loh Gimana, dalam coba? bahasa Ibrani Oke, Yunani. baca ya. Oke, kita pakai bahasa Ibrani ya. Oh, kau nggak tahu siapa aku kau. 2 Samuel 12:11 ya. Kau baca bahasa Ibraninya ya. Habis itu aku yang baca. 2 Samuel kau berapa, salah. Dek? 2 Samuel 2 Samuel 11. pasal 12 nomor 7, Bang. Kau Kalau Raja salah. hafal Samuel dalil berapa? itu Raja pasti tahu. Kalau saya baru bertanya loh. 2 Samuel 11 nomor 7 ya. Ya, ya. Kau ngajak-ngajak aku bahasa Ibrani, kau Mores Saprisale guruku, ha? Kau. Manusia masih gurumu. Guruku adalah Iyalah. Tuhanku sendiri. Siapa yang Kapan lebih kau jumpa sama menguasai? Yesus? Mimpi lo, mimpi. Itu Bangga sekali, gurunya masih manusia. Jangan emosi, jangan emosi, jangan. Jangan emosi itu. Iya, Kami kamu orang Islam guru jarang dewa, emosi. dewa Yesus kan. Ya, Dek, baca ya. Dalam sekarang kau baca pakai bahasa Ibrani. Nanti gantian aku. Coba kau baca pakai bahasa Ibrani. Kau tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Kau nantang-nantang aku kau pakai bahasa Ibrani. 2 Samuel berapa, Dek? 2 Samuel pasal 12 nomor 7, Abang. Kalau Nomor yang 8. data-data begini saya nggak hafal, Dek. Kalau Raja hafal dia. Dua Samuel pasal 12 nomor Cuma 7. penghujat. Cuma Ada nggak pendeta di sini? Bang Effendi Simanjunta ini kakaknya Yoga ya? Bang Raja. diam kau, babi, bukannya siapa aku di sini. Aku netralnya aku. Ajaran kasih itu semua ya. Kasar kalian semua ya. Aduh. Iya, karena cuma ngambil satu ayat, makanya dipelajari dulu dong. Bukan gitu caranya kalau kau jadi host. Yang baik ngomongnya, jangan jadi saudaranya si Yoga, Kalian saudaranya tuh- ini. Apakah Dengar itu ya. benar ngomongan kau? Diam. Kan cuma ditanya pun. Mereka Kalau ini saudaranya pandai, apa cuma aja, narik-narik iya. emosi kita aja, makanya keluar semua bahasa Kok playing manusianya. victim? Kok malah kita yang iyalah, disalahkan? Iyalah, jelas lah. Kalian kan cuma ngambil satu ayat. Ini ya, Mempermasalahkan ini satu Iblis ini. ayat. Waduh, hebat Belajar yang kali. baik ya kak ya. Belajar Sekarang yang saya baik. tanya, Minta saya harus bimbingan belajar Roh ke siapa? Kudus, biar kakak pintar sedikit Oke, ya saya kak punya ya. Roh Jangan Kudus. cuma mempelajari Saya punya Roh kenyataannya, Kudus. Kak, ya. Orang yang punya Roh Kudus bisa bahasa asing ya. Sekarang mari kita uji kau atau aku yang bisa bahasa Ibrani ya. Ya, aku tunjukkan samamu. Coba kau baca ini. Aduh, berat ini, Dek. Ayo baca ini. Aduh. Kau atau aku yang punya Roh Kudus yang bisa bahasa asing. Kau baca ini. Sudah datang ini si Juma. Coba. Aduh, berat ini, Dek. Penerjemahkan Baca lah. ini. Penerjemahkan lah. Oh, ku pikir kau punya Roh Oh. Kudus. Ternyata kau nggak punya Roh Kudus. Ku pikir kau bisa. Oh. Bisa kau nggak?
Bisa kau nggak? Hah? Olah balah. Tahu kau nggak ini? Ini apa ini? Huruf apa ini? Baca lah. Kau kan Aduh, pintar. si Raja lagi Kau kan horny pintar. dia malah. Menginjak. Aku jangan kau uji. Kalau aku bisa baca, kau bisa nggak? Bacalah dulu. Aduh. Gimana? Ini kau punya Roh Kudus nggak kau? Bacalah dulu. Aduh. Vo'edna, ya. Leh, bisa kau? Bisa kau? Bacalah dulu. Bisa kau? Bacalah dulu. Bisa kau? Bacalah dulu. Udah bisa. Bacalah Kau dulu. bisa nggak? Orang sudah Bacalah baca dulu. itu. Aku punya Roh Kudus. Karena setiap orang yang punya Roh Kudus bisa bahasa asing menurut agama kau kan? Aku lebih punya Roh Kudus daripada kau. Sekarang aku tanya kau. Kau jelaskan 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ayat 8 itu. Siapa yang mengambil bini orang dan memberikan kepada orang lain? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang keji sekali mengambil bini orang menjadikan wanita-wanita piala bergilir. Jawab itu. Makanya Kau uji aku. pahami dulu. Kau tuh nggak paham. Makanya kau ambil satu pasal, satu ayat. Baca dulu dari sebelumnya. Iya. Baca dulu dari sebelumnya. Dikit mute. Asik. Itu bukan ini loh. Itu bukan manusia. Istri itu bukan hanya manusia. Itu berkat yang dimaksudkan di situ. Mabuk kau, Dek. Karena yang dimaksudkan dari Dek. ayat sebelumnya itu. Hancurkan semak lampir ini, Itu saudara. hanya Hancurkan orang dia. miskin. Hancurkan semak lampir ini. Mak lampir ini hancurkan. Bukan orang ini. Hancurkan mak lampir. Ya, ini aku kasih kau yang paling simpel lah. Udahlah, udahlah. ayo. Makanya baca dulu dari awalnya. Udahlah. Hancurkan semak lampir ini. Ayo, Dengar, ayo. dari ayat Hancurkan 1 semak aja lampir ini. Tuhan kasihan Baca melihat ini. orang-orang yang Amoy, miskin. baca ini Amoy. Baca Hey. Amoy. Baca Amoy. Udah aku baca, Baca itu ini. artinya kau Apa? mak lampir orang gila katanya, mati kau. Ya. Orang Kristen siapa lagi yang mau baca yang punya Roh Kudus? Ayo buktikan Pendetamu aku suruh atau kalian sini, punya Roh Kudus. Dek. Kita hancurkan dia ini. Pendetamu suruh Penghasut sini, ini. Dek. Penghasut. Yang sudah hancur itu. Ayo baca ini. Uni. Bacalah Raja dulu dari horny ayat dia. yang pertamanya di situ Oke, kan. ini nih. Ini enggak. Aku minta kalian baca. Kalian kan punya Roh Kudus. Ayo baca ini. Ayo bisa kau. Beresit bara Elohim et Hasyam. Kau jangan macam-macam sama kami. Kami punya Roh Kudus. Baca. Kami bisa melakukannya. Kalau kau bisa punya kayak Roh kami. Kudus, kalau kau punya Roh Kudus, segeralah kau dibimbing untuk memahami ayat-ayat itu. Tahu kau artinya ini? Shema Israel. Bagus suaraku. Bisa kau itu? Dengarlah Bahasa Tuhan wahai aja kami orang bisa. Israel. Iyalah jelas lah, agama kalian kan sibuk ngurusin agama kami. Kami nggak sibuk loh Lah itu ngurusin agama kitabnya kalian. Yahudi bukan kitabmu. Kami sedang bacakan kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Cobalah dulu baca. Itu kan tentang pemberian. Itu bukan pemberian hanya pula. istri itu bukan manusia saja. Pemberian Istri pula. itu berkat. Jadi di Kristen istri itu apa? Botol. Botol ini bisa jadi bini. Botol ini bisa jadi istri berarti. Waduh, Kau parah gila kali kau. kalian ya. Katanya istri bukan manusia aja, berarti kau bisa orang-orang Kristen bisa memperistri botol Udah berarti. tentu pendetamu ke Enggak sini nyemot, tante. istrinya nyemot jadi Makanya bisa kak, nyemot. pelajari dulu dari awalnya. Jangan cuma ngambil pendetamu satu kau suruh ayat ke sini. aja. Tuhanmu buka Daripada celana kau dalam malu. orang, tahu kau? Tahu kau Tuhanmu pernah buka celana dalam orang? Mati Yang aja. Ini kau tunjukkan datanya kan? Nah, kau ambil lagi kan? Nah, Satu tengok ayat ayatnya. aja tuh, satu ayat aja tuh kau mau ambil tuh. Iya, kau yang jelaskan. Emang mak lampir. Kau Lihat. hancurkan dia. Kita Satu hancurkan dia. ayat saja sudah akan dibaca menjadi- si raja tadi sudah horny apalagi 2 ayat. Kau emang mak lampir. Kau Lihat. hancurkan dia. Kita Satu hancurkan dia. ayat saja sudah akan dibaca menjadi- si raja tadi sudah horny apalagi 2 ayat. Tuhan kalian buka celana dalam orang ini. Lihat. Oh, Mama. Aku akan Kita hancurkan Akan dia. menjadi- Dia hanya adik kita. Kita hancurkan dia. Cobalah Si dulu. mak lampir ini. Mak lampir kau. Bukan celana dalam. Lihat. Aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu Amoy sampai ke mukamu Amoy. Aku akan memperlihatkan auratmu Amoy kepada bangsa-bangsa Amoy dan kemaluanmu Amoy. Penyesal kau. Kau Amoy. setan kau. Kau. Kemaluanmu Amoy kepada raja-raja Amoy. Kemaluannya mengucapkan selamat pagi Indonesia. Oh mama
Kainnya Makanya dibuka, dipahami dulu kemaluannya teksnya, ngomong. Kak. Halo, Jangan selamat cuma pagi, apa pandai kabar? gitu. Hai. Mau bahasa Ibraninya lagi? Sarap. Itu Apaan sih? Apa? Apa lagi? Apa lagi? dipermalukan kayak kalian inilah, lihatlah Kenapa suatu saat ya, kalian Ibu? akan Ya, dipermalukan Roh dipermalukan. Kudus itu. Kenapa ibu-ibu semua ini buka huruf ya? Kau Mak Lampir nggak cocok kau seperti itu Mak Lampir, kau penyesat kau tau kau. Kok dimatikan moodnya? lucu. Dimatikan moodnya. Lucu. Takut ya. Setelah sekolah tinggi teologi ketahuan Takutnya menghujat itu, Islam. makanya gitu kan ini dia dimatikannya korban-korban yang Takut datang kayak di sini Juma jadi ya. lawak. Kau Sekian kali aku lihat kau. Mana pendeta Kalian tahu musuh udah sini? selesai kita dibuatnya sama Mak Lampir ini Mak Lampir Iyalah, kau. Tau kau Mak yoga Lampir. tidak mau menyembah Tuhan yang miskin. Nah, aku tunjukkan Tuhan kalian miskinnya. Sakit Mak hati Lampir, kalian. Apa miskin? Mak Lampir. Daripada kami sibuk ngurus agama Nih, kalian, daripada kami sibuk ngurus agama Lah kalian. itu sekolah tinggi teologi sibuk urusin agama Islam tuh. Nih. Ya Baca karena Tuhan kalian yang ini. memulai. Mana ada? Nenek Mukiper, mana kami urusin baca ini. penyembah dewa ini, ngapain kami urusin? Nih kau tengok Tuhan Dia yang aku miskin ini. penyembah manusia kok. Yang mana penyembah manusia? Udahlah dia udah Terima ngaku dia kasih, manusia. sudah jujur penyembah manusia. Tunjukkan deh, tunjukkan. Nah, Oh, kita udah jujur tunjukkan ya. ya. Sok cantik Jujur kau, nih, udah kau eh. jelek kau, perangmu jelek Waduh. kau, Mak Lampir kau. Tau kau. Emosi dia. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin. Hey, Aku Iya, Tuhan kalian miskin hanya untuk memiliki kekayaan yang kekal. Kami mengejar dunia Dan nista. akhirat, bukan seperti kalian. Kami mengejar surga. Biarlah kami di dunia miskin. kami. Yesus tak ada Janji firman hubungannya Tuhan dengan untuk kami Kristen. bukan kaya di dunia, tapi kami kaya di surga nanti. Sok cantik kau, tengok diri kau dulu. Udah jelek Bu kau. Niripa kok cantik sekali ya? Kok Kayak bisa setan ya? kau. Cantik kali Cantik Niripa. kau. Cantiknya Cantiknya adikku, kau dong, Masya Allah. Nah, dengarlah dulu. Kami bisa orang kekayaan di dunia. Kayak kalian ini kan mengejar kekayaan di dunia. Tapi menurut Allah, menurut informasi Amoy ini, Masya Allah, ya menurut Masya Allah, informasi Amoy ini cantiknya. udah Kok hidup dimut, tambah kok dimut ke kali. amoynya. Allah wala quwata illa billah, cantiknya adikku. Tidak Amoy segi ini kotak produk mukanya. skincare gak ada yang cocok sama wajahnya, hancur sudah. Kalian lah pengemis. Tapi kata Yoga aku cantik. Enggak, Yoga bilang, Uni cantik kali kata Yoga. Yoga yang bilang. Cantik kok uminya, cantik kok. Nggak ada yang bilang cantik. Yoga sayang kali sama aku. Coba Amoy buka kamera coba. Langsung Kayak mati hantu lampu, kau. saklar lampu Kau. putus semua. Rungkat di roomnya ini hancur semua. Coba Amoy buka Udah kamera kau Amoy. jelek kau, perangmu jelek, penghasut kau. Coba buka kameramu Amoy. Amoy, sudah 2 bulan tidak pernah sikat gigi, coba buka. Bagaimana mau cantik makanannya babi, anjing, coba, monyet, iyalah, biawak. Gimana nggak mau apa-apa cantik? lah. Enak itu tau kau. Enak Iya. banyak kali makan tau kau. Ya itulah makanya kau itu Enak itu, bukan kau. pengikut Nabi. Yesus Cantik tidak kami, makan babi, putih-putih kau kulit makan kami. babi. Tau kau babi itu mengandung vitamin tau kau. Keturunan Ishak tidak makan babi, kau malah makan babi. Kau ikut siapa makan babi? Ikut siapa kau? Kau ikut siapa makan babi? Ayo. Nenek peot. Kami Sok cantik sebenarnya kau, nenek peot miskin. kau. Kamu ikut Kau siapa nenek makan peot. babi? Hei, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Yesus tidak makan babi. Kalian ikut makan siapa? Makan babi. Ayo. Ih, cantiknya adiknya Bang Zuma ini. Keren kali lah. Pengaruh kau, besar pengaruh kau. Kau hancurkan keluarga kami tau kau. Penghasut kau. Dasar kau. Nenek peot. Emosi dia. Nenek peot kau. Nenek peot, berkaca kau dulu di cermin tau kau. Jangan berkaca kau di tanah. Kata Yoga aku cantik. Hantu kau. Biar aja lah. Kau yang bilang aku Setan jelek, asal kau. Yoga bilang aku cantik. Kata Yoga aku cantik. Tunggu. Uni Rifa. Dinda, kalau si Yoga minta kawin sama kamu mau deh? Mau dong. Maulah dia ganteng. Masya Allah. Kita atur ya. Enggak ada kau atur ya. dia kami sama kau tau kau nggak Kita kami atur ya. biarkan itu tau Nah, kau. nanti Kompor. kamu kasih ponaan kepada Amoy. Udah kau Ponaan yang jelek kau. cantik. Nenek peot Kata kau. Yoga gini bang, Kau, bang, setan kau. kata Yoga bang, ini kata Yoga ya, aku bacakan DM-nya Yoga sama aku ya. Beruntung kali laki-laki yang Uni memiliki Rifa, kamu uni cantik, katanya. Kak. Bukan, dia Gitu. bilang gini, beruntung kali Babi laki-laki kau. yang memiliki. Babi kau. Babi. Dia bilang apa? Dia bilang apa, Gini Dek? kata dia nih, nih demi Allah ya ini ada chatnya loh sama aku. Beruntung sekali lelaki yang memiliki uni katanya, mak kataku. Balas. Kamu mau beruntung nggak, Dek? Bilang gitu. Balas. Iyalah, lebih beruntung lagi punya bidadari
nanti di surga kan? Adik-adikku yoga. Iyalah, ada bidadari. Jangan Dan gitu. Penghasut kau, Jangan gitu. penghasut kau, toko penghasut Bang Andi gimana? Kita restui beliau. Dinda Jadi Yoga untuk sama cewek Uni apa Rifat kalau di kita surga restui ya. nanti dapat laki-laki Saya berapa, ngurus, Kak? saya ngurus. Sah. nih. Nih kata nih. Alhamdulillah. Ini kata yoga nih. Tengok Amoy, Yoga. tengok. Amoy kata yoga Kamu nih, akan Amoy jadi coba tengok adik ya. ipar kami, Masya Allah. Betapa Apa beruntungnya katanya? laki-laki dapat wanita kuat dan hebat sepertimu, Uni. Mak. Iya, jadi sudah. Pengaruh adikku Jadi sudah. Allahu Akbar, jadi sudah. Tapi mas kawinnya Dinda bukan babi ya, nggak boleh. Dinda Yoga, Mas kawinnya nanti bukan kita babi. rencanakan pas tanggal 25 kita adakan resepsi ya, Dek Yoga ya. 25 Desember, hari 25 mualat ya. Desember Iya. bersamaan Ipar dengan hari Amoy, mualaf kakakku, kita kakak nikahkan. Amoy. Kemudian Ipar jangan Amoy, lupa undangan Amoy. buat Amoy ya. Undangan buat Amoy nanti. Undangan buat Amoy. Ya. Buat Amoy kita buatkan undangan spesial. Kakak iparku Amoy. Kabur. Maafkan adekmu ini ya kakak iparku Amoy. Ini juga kakak iparmu nih, ini juga Enci ini. Ini kakak iparku juga. Iya. Kakak Enggak lah. iparku. Tetap kita saudara kita, nggak ada yang ini bang. Ya sudah lah, ipar lah itu namanya, cocok lah. Ipar kita ya. Bukan ipar tapi saudara. Iya, Jadi saudara. lebih ini loh saudara daripada istrinya ipar. Yoga, beliau ini kan. Ya, keluarganya itu namanya. Gini. Kalau Encis ini masih bisa diajak ngobrol. Jadi gini ya. Justru dengan kalian begini, yoga itu semakin kuat imannya di Islam. Coba kalian, dia sebagai laki-laki di keluarga kalian, dilihatnya kakak-kakaknya mempermalukan dirinya di hadapan kami. Apa nggak sedih dia lihat kalian? Harusnya Itu kan kalian karena yang memulai kan orang kakak. Cobalah dulu agama orang kakak yang berarti kita kamu bahas kan. nggak, berarti kamu mengakui kalau kamu mempermalukan dirimu di sini dengan kakak-kakakmu tadi. Enggak juga. Kalian nggak punya malu mempermalukan memang. diri saya. Karena kalian nggak punya malu. Coba kalian tanya sama Yoga, malu nggak dia punya kakak-kakak kayak kalian? Karena apa? Kalian terlalu membeberkan. Yoga itu 9 orang saudara, teman-teman ya. Nah, Yoga ini adalah anak yang tidak pernah jahat sama keluarganya. Tiba-tiba karena dia memilih agama Islam, begini perlakuan keluarganya. Bayangkan, ini yang katanya ajaran kasih di Kristen itu. Kalau memang kalian ajaran kasih, harusnya si Yoga yang kalian dekati dulu. Tapi apa yang kalian lakukan sama Yoga? Yoga Ada yang memang mana, Kak? kakaknya Yoga. Jadi Anda ini bukan saudaranya si Amoy. Katanya kakak-kakaknya tadi. Kau mana yang betul nih? Siapa yang berbohong nih, si Amoy atau kau? Enggak lah, aku nggak kenal. Makanya aku tanya siapa Yoga. Oke. Anda tidak kenal dengan Yoga ya? Amoy, berarti kau berdusta Amoy. Berapa kali Amoy yang rajin ke gereja berdusta di Komal kita ini? Astagfirullah Amoy. Apakah gereja mengajarkanmu berdusta Amoy? Kau bilang ini kakak-kakakmu. Mungkin saudara dalam iman, saudara dalam Indonesia, Gak usah banyak saudara baca dalam pakai dunia. bahasa filosofi lah. Dia bilang rasain kau menghadapi kakak-kakakku. Sekarang kamu naik ke sini mau ngapain? Mau berdiskusi? Ya, Atau saya mau bertengkar? berdiskusi kok tadi. Oke. Makanya tadi waktu kakak nanya Tolong kan, saya bilang nggak kenal. Bagus. Tolong fokus ke ayat-ayat yang saya kasih. Coba Anda baca Yesaya 14:21 sekarang. Silakan. Yesaya 14 nomor 21. Anda punya hak menjawab agama Anda. Tadi ya, bini orang diberikan Tuhan ke orang lain yang ngeri banget itu. Izin Untung aku unik nggak jadi. sedikit. Sembari Bunda Shop ini membuka, Bunda Amoy di bawah tadi, itu Amoy, itu aku. Kalau ada pendetanya di situ, coba panggil ya. Kan 3 orang itu yang datangi Yoga mau dibaptis kembali. Cobalah kalau memang benar Kristen itu tidak sesatnya sembah Yesus, naiklah di sini, kita dialog, diskusinya kita. Ya, panggil pendetanya. Kan pendeta. Ada 3 kursi nih. Ini udah lama ini Bang Zuma tidak sunat pendeta ini. Ya, sunat pendeta. Kalau ada pendeta, Bang Zuma sudah. Naikkan pendeta kalian. Ya, layani dulu saudara Sob ini ternyata masih Ya. bisa sehat. Layani dulu. Masih bisa diajak bicara. Silakan saudariku Encis ya. Baca Yesaya itu kuat-kuat lalu jelaskan di situ. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Tadi tentang istri yang diambil Tuhan dan istri orang yang diambil Tuhan diberikan kepada orang lain, kamu bilang itu bukan istri-istri sesungguhnya. Kamu sudah salah. Itu konteksnya tentang Daud. Daud mengambil bini orang, lalu Tuhan marah kepada Daud. Karena Tuhan berkata, padahal Daud sudah diberikan istri Saul, sudah diberikan harta Saul. Kalau mau kurang bisa minta tambah. Tapi kemudian Daud mengambil bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan kamu. Tuhanmu marah. Maka di situ
Tuhan mengambil lagi istri Daud, diberikan kepada anak Daud. Disinilah perempuan dijadikan piala bergilir dalam iman kalian. Itu fakta kitab kalian. Kalian nggak bisa bantah. Kalau bisa bantah, tolong pakai bahasa yang betul ilmiah. Jangan pakai asumsi liar. Ya, Iya, itu memberikannya tidak ajaran bantah Kristen. itu. Memang itu kenyataan kan waktu zaman berarti itu. betul. Tuhan mana itu, Dek? Tuhan yang memberikan bini orang kepada orang lain ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Itu tidak diberikan, tapi kan udah kakak bilang tadi diambil. Jadi kan itulah Yang kenapa mengambil bini orang adalah Tuhannya, Tuhan kalian, Tuhan yang kalian katakan Tuhan itu. Telah kuberikan istri-istri tuanmu, yang memberikan di situ adalah Tuhan. Pertanyaannya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu aja. Ntar ya ulang lagi ya ke tempat yang tadi ya. Habis itu baca Yesaya 14:21 ya. Perempuan jadi piala bergilir, anak kecil jadi tumbal. Di abad pertama Tuhan yang kalian tumbalkan. Dan ini kalian katakan ajaran kalian, ajaran kasih di hadapan kami umat Islam. Oh, todo peho. Ini tadi bilang turun Maho. Kenapa turun? Suruh turun kakak tadi. Yang naik ini. Ini kakaknya Yoga, adiknya Yoga atau kakaknya Yoga ini? Oh. Ya, selamat sore. Halo Kakak Shop. Halo. Kak, kalau boleh saran saya, kalau ilmu kakak belum cukup banyak, mending kakak itu turun aja deh. Sama aja kakak itu kayak yang berilmu aja yang naik ke atas ya. Yang gak berilmu turun aja di bawah, nyimak aja belajar ya. Yang Kristen yang berilmu kan kami sudah bilang, pendeta aja naik ke atas. Kalau kalian tidak berilmu, kasihan kami nengok kalian. Kami nggak mau mempermalukan kalian ya. Karena ini akan ditonton oleh banyak orang. Nanti kalian akan setahun, 2 tahun yang akan datang, bisa jadi kalian pintar, kalian malu lihat tayangannya kembali. Jadi tolong yang pintar naik ke atas. Kami nggak mau mempermalukan orang-orang awam, jemaat awam yang terkejut dengan isi Bible-nya. Kami nggak mau membuktikan bahwa kami lebih sering baca Bible kalian daripada kalian. Kami bukan hanya mendalami agama kami, tapi kami juga mendalami agama kalian karena kalian senang sekali mengusili agama Islam ya. Jadi tolong yang berilmu naik ke atas. Tapi kalau Encis ini punya Roh Kudus, nggak apa-apa, biarkan dia menjawab. Kalian nggak punya hak mengatur dia. Dia punya Roh Kudus katanya. Maka kau minta sama Roh Kudus untuk dapat menjelaskan kepada kami. Silakan. Kak, saya tuh bilang, kakak tadi yang bilangin, kakak itu punya Roh Kudus. Kakak saya jelas punya Roh Kudus. Buktinya saya bisa bahasa Ibrani. Ya semoga aja lah kakak dibimbing sama Kudus untuk yang lebih. Roh Kudus membimbing saya untuk mengatakan kitab kalian bukan kitab Tuhan. Ya semoga aja lah kebenarannya yang kakak bilang, bukan. Bentar dulu, Ibu, saya izin turunkan dulu ya. Ada mau naik si Yoga, boleh Uni? Yang lain Kristen. Ya silakan biarkan Yoga naik. Nggak apa-apa, jangan diturunin Ibu Sop ini. Dia masih bisa diskusi. Bu Sop ini masih baik nih, masih enak Baik, dia. di mute aja dulu Bu Sop ya. Di mute aja dulu ya. Silakan Yoga. Ibu Sop masih nyambung. Ngamuk itu kakaknya itu si Yoga itu, kasihan aku sama Yoga itu. Saya sarankan kepada teman-teman Kristen kalau marah itu jangan keluarin makanan sehari-hari, mau gak enak didengar. Kasihan kali Yoga itu, mentalnya hancur itu keluarganya begitu. Kalian ayolah, jangan kalian permalukan diri kalian dengan naik ke atas ngamuk-ngamuk begitu. Kalian ditonton 4,8 orang. Bagaimana Yoga yang menyaksikan keluarganya begitu? Harusnya kalian membuat bangga dia. Buat dia kembali ke agama kalian dengan kalian lihatkan akhlak kalian yang bagus. Kalian perlihatkan bahwa semua yang kami sampaikan ini salah. Buktikan. Aku kasihan nengok si Yoga ini. Yoga sendiri yang bilang, anak ini hatinya lembut. Bukannya malah kalian dekati hatinya, kalian bikin mentalnya hancur. Oh ya, yang STT itu sudah dihapus, Bang, itunya, linknya. Iya, semua Malang dan Nias sudah dihapus ya. Nggak bisa, kita udah download. Iya, aku udah download juga kok. Aku download. Ya, Yoga silakan Dek. Minta maaf ya Dek ya, minta maaf ya kami harus kayak gitu tadi. Karena maklum lah, kami juga di sini harus menunjukkan kepada publik yang 4,8 orang ini bahwa kita sedang mempertontonkan. Sabar Dekku. Di mana kamu sekarang? Di luar, dia di luar. Saya suruh keluar, menjauh dulu dari sana saya bilang. Ini udah keluarganya udah semua ini, udah heboh keluarganya semua ini. Yoga, kalau mending bisa kau, satu Yoga, mending kau ke rumahku aja Yoga. Kalau Bang Zuma, kalau satu Batak Toba naik diskusi di sini siap Bang Zuma?
Sis, malah saya ada rencana mau ke Toba. Saya rencana, Dinda, mau ke Toba untuk tablik di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Ikut dong. Sudah dijadwalkan dari teman-teman Gapai itu kurang lebih 20 masjid yang akan Allahu menampung Akbar. Bang Suma keliling di Toba nanti. Takbir, takbir. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin dulu bicara ya mengenai nias itu ya. Jadi setelah semalam kita buka aibnya STT ini gitu, Malang dengan Nias, ternyata per hari ini semua data-data yang kita tampilkan itu telah dihapus oleh mereka. Tapi sayangnya Anda terlambat, kami sudah download. Mantap. Ini mungkin kita juga sembari Baru belum selesai. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pahami itu. Lanjut. Mantap. Nah, sekarang kita beralih ke yoga. Yoga, seperti yang Uni sudah bilang, keputusan ada di tanganmu. Kamu pria dewasa, punya hak hidup, ini negara hukum, tidak ada yang bisa mengintervensi dan mengintimidasi siapapun di negara tercinta ini. Pilihan ada di tanganmu. Yoga, silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak bisa aku ngomong di publik ini kan. Nanti aja kita ngomong kan. Enggak apa. Ya, kamu laki-laki ingat ya, anak laki-laki itu harus setegar batu karang. Iya, tegarnya aku, tapi orang itu nengok aku udah kayak sampai apa? Mama aku kejang-kejang nangis tadi kan. Ya Allah. Yang tadi itu benar kakak kandungnya si Yoga itu yang marah-marah. Amoy ya. Olan namanya itu. Kakak kandung itu Yoga. Dia yang membuat rusuh. Dia Olan namanya. Dia mengasuh-ngasuh orang itu. Saudara aku ini. Waduh. Dan padahal Jadi dia yang kamu- paling taat ke gereja loh. Kamu masih serumah sama dia sekarang? Aku apa, Pak? Aku nangis kayak gini kan bukan apa-apa. Aku kuat loh orangnya gitu. Cuman apa? Sedih Mamanya aja aku ini. rasanya gitu. Nengok mama aku karena nangis tadi, makanya aku nangis gitu loh. Amoy, orang kalau adikmu sudah memeluk Islam, ya kau nggak boleh maksa dong. Itu kan hak dia, udah dewasa dia gitu loh. Kalau ada apa-apa dengan mamamu, kau yang salah Amoy ya. Bukan Yoga yang salah, kau yang bersalah Amoy. Kau yang menghancurkan keluargamu, bukan Yoga yang menghancurkan. Dia nggak pernah bilang sama mamanya. Bahkan dia berusaha, kalaupun dia beriman, dia tidak akan tidak ada urusan dengan keluarga. Dia akan hidup seperti biasa. Kau yang menghancurkan keluargamu, Amoy. Kau paling taat ke gereja, tapi kau paling jahat di antara keluargamu. Kau buat si Yoga seperti ini. Ngeri kau, Amoy. Jadi semakin taat ke gereja, semakin jahat kelakuan ya. Kayak gitu, Amoy. Semakin sering ke gereja, semakin jahat kelakuan kayak kau, Amoy. Parah kau, Amoy. Olan. Padahal dia nggak ganggu hidupmu. Kau hancurkan laptopnya. Kau bakar buku yang dia beli. Nangis mamamu kejang-kejang. Itu yang kau sukai apa, Olan? Kau salahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Kau yang kasar sama adekmu sampai adekmu meninggalkan kau. Kau pula nyalah-nyalahkan orang lain. Kau bisa dilaporkan loh. Olan, kok bisa lo kena pasal yang tidak menyenangkan kau ini loh? Bisa kena delik kau ini, Olan. Memaksa orang lain beragama. Gak kasihan kau nengok mamamu, udah tau mamamu sakit. Kejam kali si Olan ini loh. Kayak gini katanya ajaran kasih. Bukannya malah dibimbingnya adeknya. Kau tunjukkan kalau keajaran kasih, balik dia ke Kristen itu kalau seandainya kau mampu. Tapi inilah iblis menggiringmu. Ditampar aja aku nggak nangis, aku kuat akunya. Malah aku mau ketawa kan. Tapi kalau udah mama aku nangis ya. Kalau udah perempuan nangis mama aku nggak sanggup aku. Nggak sanggup aku. Gini Yoga, seperti yang Uni bilang sama kamu ya Dek. Segala sesuatu yang kita ambil konsekuensinya ada. Yesus sendiri, kalau kita betul-betul belajar dari pribadi Yesus, dia sudah bilang, ini sudah kasih ayatnya kan. Dia sendiri tidak disukai di daerahnya, di kampung halamannya dia nggak disukai. Bahkan orang benar seperti Yesus saja itu dipersekusi. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Tuhan yang disembah oleh Olan aja itu dianiaya.
Apalagi kamu, Dek. Jadi kalau seandainya kita bisa buktikan pengikut ajaran Yesus sejati justru kau sekarang juga. Inilah yang disebut dengan pikul salib istilahnya. Ajaran toleransi. Toleransi begitu. Begitu cara toleransi. Ngeri kau, Olan. Seandainya terjadi apa-apa sama mamamu, kau yang bersalah, Olan. Bukan yoga lagi yang bersalah. Karena dia nggak ada masalah. Bahkan dia nggak mau ninggalkan keluarga kalian loh. Aku tanya, ada Uni suruh adek tinggalkan keluargamu, Dek? Nggak ada. Dan dia juga nggak mau tinggalkan keluarganya. Ini anak ini akhlaknya luar biasa loh. Etikanya luar biasa. Bukannya malah kau rangkul dia dengan kasih sayang karena kau ngaku kakaknya. Tapi kau jadi musuh dia dalam selimut, kau tusuk dia dari dalam. Kau hancurkan psikologisnya, kau rusak kepercayaan mamanya kepada dia. Jahat kau, Olan. Kau membabi buta menyalahkan semua orang. Kalau memang pendetamu mampu membantah Bang Zuma, membantah saya, naikkan ke sini. Hati-hati, 4,8 orang yang menonton loh. Dan kau pikir semua orang yang nonton ini orang apa? Jual cireng semuanya. Di sini ada letnan, ada kolonel, ada kapolda, ada anggota dewan, ada pengacara, ada ustadz-ustadz. Jangan sembarangan kalian. Ini negara hukum. Terpublish nanti, heboh sampai jadi berita nasional nanti. Apa yang terjadi kepada yoga, habis kalian. Malu kalian nanti. Akan banyak yang memberitakan betapa intimidasi yang dialami yoga hanya ingin menjadi Islam. Itu ternyata ada oleh keluarga kalian. Saya menghentikan itu supaya kalian tidak malu lebih banyak lagi. Tapi apa yang kalian lakukan? Naik kalian beramai-ramai satu kampung ke sini. Berteriak-teriak seperti kesurupan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kalian supaya berteriak sembarangan membabi buta begitu. Begini yang diajarkan. Yoga, kamu laki-laki. Uni percaya ketika kamu sudah bersama Allah, tidak akan ada satu bulumu yang copot kalau Allah tidak izinkan. Andai pun kamu dipersekusi sama mereka, ingat, Yesus sendiri lebih kejam dipersekusi sama orang-orang Yahudi. Tuhan cuma satu ya. Tuhan cuma satu, nggak ada Tuhan dua. Tuhan itu Esa. Udah. Bang Zuma mungkin ada masukan buat yoga, Bang. Bang. Anak sepolos ini disakiti hatinya. Katanya agama kasih. Iya, Masya Allah. Jadi gini, Dinda Yoga, kita tidak perlu kemudian terlalu merisaukan keadaan. Kalau kita sudah memeluk Islam, maka Allah sudah ada bersama dengan kita. Artinya, pencipta langit dan bumi ini akan berpihak kepada kita. Jadi tidak perlu kita takut kepada siapapun. Tidak perlu kita segan dengan siapapun. Tapi apa yang Adinda lakukan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Di dalam Al-Quran Karim diterangkan memang di ayat ke-14-nya dan juga di ayat 15, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada para mu'allaf atau kami umat Islam pun diterangkan seperti itu adanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan aku Allah perintahkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku engkau kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabil
man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tuamu, ayahmu atau ibumu memaksamu untuk mempersekutukan aku, menyembah kepada selain daripada aku, keluar daripada Islam dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati ibumu, jangan kamu mentaati ayahmu. Akan tetapi Allah mengatakan apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Tetapi pergaulilah kemudian keduanya, ibumu, ayahmu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita sebagai seorang mu'allaf wajib hukumnya kemudian untuk menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua kita. Terkecuali satu hal yang tidak bisa kita taat. Selainnya kita harus taat. Yang satu ini apa? Ketika mereka mengajak kita kembali murtad, maka kita tidak bisa mengikutinya. Tapi yang lain wajib kita taat. Menjaganya, menjaga kemudian harga dirinya, menjaga kemudian hartanya, menjaga wibawanya, itu wajib kita lakukan. Tapi ketika orang tua kita mengajak kita murtad, meninggalkan Islam, meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, makan makanan yang diharamkan, maka kita tidak patut untuk taat. Itu aja. Selebihnya cintai dia, sayangi dia, ayomi dia, lindungi dia. Itu dalam Islam. Ini Al-Quran yang mengajarkan. Al-Quran yang mengajarkan itu. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Perlakukan orang tuamu dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Sayangi dia, cintai dia, ayomi, lindungi. Ini Al-Quran yang menerangkan. Berbeda dengan dalil. Kalau orang tidak membenci ibunya, ayahnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu beda. Kalau di Al-Quran beda. Justru kita beda keyakinan dengan ibu, tapi perintahnya kita harus pergauli dia dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Hanya ada satu yang tadi, ketika diajak kita murtad, kita nggak boleh taat. Tapi selebihnya kita harus taat. Dia minta makan, kita kasih makan. Dia minta perlindungan, kita kasih perlindungan. Wajib hukumnya. Dan itu adalah penggarisan di Islam. Jadi Islam itu memang betul-betul sangat indah. Allah tidak membatasi kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Mau beda keyakinan, Allah tetap mengajarkan itu. Nah, sedangkan kalau di dalam Bible, mohon maaf nih, kalau kamu tidak membenci ibumu, tidak membenci ayahmu, tidak membenci saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Itu di dalam Bible. Kalau di Islam enggak. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Harus kita berakhlakul karimah. Harus kita berbuat baik. Harus kita menjaga marwah, menjaga kemudian orang tua kita, melindungi, mencintainya, walaupun kita beda keyakinan. Nah, itu di Islam, Dinda Yoga. Jadi kalau misalnya hari ini kamu dimusuhin, jangan lemah, jangan berputus asa. Jangan. Insya Allah kalau doamu diterima dan Allah membukakan pintu hidayah, justru Dinda Yoga ini akan menjadi cahaya bagi gelapnya rumah tangga. Saya katakan rumah tangganya gelap karena ya tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesusnya mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha tinggi, hakikat yang maha suci. Malah mereka menyembah kepada makhluk yang konon menurut Bible terkutuk di atas pohon. Ya, mudah-mudahan Dinda Yoga ini menjadi jalan kepada keluarganya supaya keluarganya menjadi muslim semuanya. Laki perempuan menjadi muslimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lemah, jangan putus asa. Di kemudian hari ketika Dinda Yoga ini membutuhkan kami, saya Bang Suma secara pribadi siap, teman-teman apologet Islam Indonesia siap. Dan kalau misalnya sudah membutuhkan sertifikat mu'alaf,
kami meluncurkan segera untuk dikirimkan surat mu'allaf agar secara hukum tidak lagi dipaksa untuk masuk kembali ke agama. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Silakan Bang Handi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau sudah ada pendeta di bawah, silakan dinaikkan. Uni, monitor Uni. Silakan ya, kalau ada teman-teman pendeta kirim permintaan typing di bawah. Aku Kristen bang, aku pendeta, biar aku naikkan. Ini Yoga, di mana posisi kau ini Yoga sekarang? Di luar kau? Iya, di luar aku, di mobil aku duduk ngerokok, aku menenangkan pikiran aku dulu. Ya tenang-tenang lah dulu kau, nggak dicari kau. Tenang ke pikiranku kan. Oke, coba kita naikkan teman-teman pendeta ya. Marlina, Kristen atau Muslim? Untuk Marlina. Itu Marlina, dibuka mute itu Kristen atau Muslim. Kalau ndak ngomong itu oke, diturunkan ya. Silakan teman-teman pendeta, mungkin kalau ada kawan-kawan pendeta di bawah, kalau bisa typing, bang aku pendeta bang. Naikkan, kawan-kawan netizen juga di bawah, tolong dipantau ya. Kalau ada yang typing pendeta, langsung di tag namanya, biar kita naikkan. Ntar kita cari dulu ya. Iya, terima kasih sarannya abang-abang yang dibawakan bawa sholat. Maaf bang, aku belum tahu bacaan sholat dan aku baru belajar gerak-gerakan sholat tadi. Udah aku jawab ya. Ya nanti dulu lah kalau itu. Nah ini si Botak. Botak silakan buka mute-nya Botak. Saya mau nantang Zuma si Boneng ini sama si Hendy Selebes. Debat. Belum kelasmu itu si Botak. Bukan, saya nggak kelas sama kamu, sama Zuma sama Hendy. Kamu nggak kelas saya. Nggak cocok kali. Si kamu Botak nggak kelas saya. Nggak, si Botak itu nggak bisa lawan si Gondrong. Karena nggak ada rambutnya. Si Botak belum bisa lawan Gondrong. Nanti panggil dulu. Si Mamat ada, Mamat bisa lawan. Ini bahaya ini Oten ini. Kenapa diturunin? Kali-kali beri mau kita tes. Ntar Bang Andi, cari yang berkualitas. Itu tidak berkualitas itu orang-orang kayak gitu bah. Silakan teman-teman Kristen ya, typing di bawah aku Kristen bang. Aku sembah manusia, biar ku naikkan. Bang Andi bantu juga lihat Bang Andi nah. Naikkan aja Bang Andi. Gua nggak tahu yang mana. Yang jelas semalam itu berarti ada yang monitor kita ya, dari alumninya kah atau dari kampus kah, alma maternya kah atau mahasiswanya kah yang monitor langsung melapor gitu ya. Kok tiba-tiba dihilangkan itu loh silabusnya. Tunggu aku di Malang bro, saya mau jalan-jalan ke kampusmu di Malang. Lu hapus itu, kita udah download ya. Tetap kita akan proses sebagaimana mestinya. Kita akan ke Kemenak, Dirjen Binmas Kristen. Kampus kayak gini lu beri izin. Wah ini isinya kebencian semua. Bayangkan ada seorang kampus isinya kebencian terhadap Islam,
mengotak-atik Al-Quran, ya, menerjemahkan sendiri, bersumber dari si CP. Itu loh, waduh, parah itu ya. Lapas Allah itu digambarkan dengan ular. Waduh, ini kalau umat Islam semua, melihat ini, apa yang terjadi, bro? Silakan Yudhistira. Begini Bang, saya mau nanya ya. Sekarang akhirnya ini Hindu Bang. Cuma saya ikut tante saya ini Bang. Tante saya Kristen. Maksudnya KTP ini Kristen Bang, tapi saya nggak Kristen, saya Hindu. Nah ini saya kasih tentang Hindu ini saya ingin sekali Bang. Ini gimana putus-putus itu? Yudhistira, suaranya putus-putus bro. Kurang bagus. Iya kurang bagus, putus-putus suaranya. Signalnya apa? Signal bukan? Ya, suara ini Bang. Mas Pandi dipandu dulu itu, gue nggak ngerti yang begini-beginian. Signalnya kali bisa turun dulu baru naik lagi mungkin. Ya silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik kirim permintaan. Tapi typing dulu kawan-kawan biar kita tahu warna kalian apa. Ya gitu. Silakan yang Kristen, ini banyak kali permintaan ini. Nggak mungkin kita naikkan semua. Gini loh teman-teman juga di bawah. Kalau kita lagi bernarasi, paling lama 2 menit nggak nyampe. Kita lagi bernarasi, lu bilang sapa tamu gimana ya? Ya pasti selesai dulu endingnya lah. Habis itu kita sapa gitu. Kita lagi bernarasi belum sampai puncaknya, belum selesai endingnya terus dihentiin kan gitu. Islamofobianya nih. Ya, setelah STT Nias katanya dihapus nih, kita belum cek juga sih sama STT yang ada di Malang. Dia bilang di Islam itu ada sekte, di Al-Quran dia bilang ada Trinitas, ajaran radikalisme dan seterusnya itu. Referensinya bukunya si CP. Bukunya si CP itu yang dia pakai halaman pertama langsung ditulis di situ. Halaman pertama lo bukunya si CP itu. Allah itu penipu katanya. Hebat kali kampus. STT. Terus referensinya semua dari pembenci Islam. Jadi memang kampus ini mengajarkan kajian terhadap Islam. Pantesan mahasiswanya itu waduh parah ini. Tapi lo pikir lo udah hapus selesai masalah enggak bro? Enggak akan pernah selesai. Ya, kami akan mendatangi Anda baik-baik. Apa maksudnya? Ada media yang datang. Media yang datang, lo konferensi pers lah. Silakan Mas Pandi, ada yang naik. Waduh, turun lagi dia. Aku coba cek dulu bener nggak udah dihapus belum ya? Ya silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik nggak usah takut, kirim permintaan. Yoga tadi mau ini dulu cari masjid dulu Bang Andi, mau nongkrong dulu katanya dapat masjid. Dia daerah mana sih anak? Dia mau tenangkan pikiran. Daerah mana dia? Ke masjid katanya, mau jalan-jalan ke masjid. Depan masjid mau duduk dulu. Ada chatnya ini.
Kejam kali, bah. Jadi Bang Andi, banyak ya, sudah banyak yang kami ketemu. Adik-adik kita dari Kristen itu, memang ternyata dari kecil itu memang sudah ditanamkan, Bang Andi. Islam itu kayak gini, Islam itu kayak gitu, Islam itu gini. Itu juga kan yang dari Sulawesi Selatan itu, Bang Andi, dari Makassar. Nah itu yang dijelaskan sama orang tuanya. Kayak gini loh Islam, kayak gini loh. Ini penjelasan mereka tentang Islam kepada kita. Begitu kata mereka. Coba yang ini, yang Kristen dulu, silakan naik ya teman-teman Kristen ya. Mohon maaf kalau kawan-kawan Muslim ini belum bisa dinaikkan ini, kebanyakan ini. Yudesta, coba Yudesta ya. FD ini akun saya teman-teman, tenanglah kalian. Ini akun cadangan ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Saya bingung Bang kalau ditanya Muslim. Kayaknya enggak. KTP apa? KTP Kristen Bang. Oh Kristen kalau gitu. Ya silakan. Gini Bang, saya sebenarnya kalau mana Bang, ikutan aja. Waduh, signalnya nggak ada dia. Bang Yudi, monitor. Coba cari tempat dulu yang bagus signal, Bang. Itu signalnya jelek, putus-putus itu. Cari tempat yang bagus jaringannya, Bang. Siap. Bang Yudi, cari tempat yang bagus signal di daerahnya, Bang. Pakai wifi atau kayak mana? Gimana ceritanya? Coba usahain dulu bagus jaringannya. Keluar dulu ke depan rumah atau kayak mana? Banyak kali nih Bang Andi yang minta permintaan ini, nggak ditahu yang mana yang kawan Kristen ini Bang Andi. Aku baca-baca silabusnya lagi nih STT ini nih. Gimana ini, kita naikkan aja kalau kawan-kawan Muslim, nanti kita turunkan biar gantian dengan yang Kristen ya Bang Andi ya, supaya cepat naikkan aja, kali-kali ada informasi apa gitu kan. Siap. Enggak, biar cepat gitu, biar cepat dialog lagi. Menarik tadi pembahasannya ini. Tanya yang Muslim kalau bisa jangan dulu kirim permintaan biar kita tidak terlalu banyak. Karena ini banyak kali mau dinaikkan ini. Rohat Utaiko. Moderator di bawah ada nggak moderator? Bisa bantu nggak dinaikkan yang kira-kira Kristen, teman-teman? Yang moderator di bawah ya.